괴이한 의복의 경박한 말 거린이로구나. 이거 촬영하는구나. 영화예요? 드라마? Di awal cerita kita diperlihatkan dengan seorang tahanan wanita bernama Yeon Ji-yang, juru masak istana yang dibawa para pengawal dengan tangan terikat untuk dihadapkan pada raja, di mana raja itu bernama Lee Heon, penguasa dinasti Joseon yang terkenal sebagai pencicip makanan terbaik sekaligus tiran paling kejam pada masanya. Ketika Jeong dihadapkan kepadanya, para kasih memohon agar ia dijatuhi hukuman mati. Namun, setelah mencicipi masakan Ji-yang, raja justru terkesan dan memerintahkannya menjadi kepala koki istana sekaligus juru masak pribadinya. Setelah dibebaskan, Ji-yang meminta maaf dan berjanji akan mengabdi sepenuh hati. Dari situlah ia mulai menceritakan kisah bagaimana dirinya, seorang perempuan dari tahun 2025 yang bisa terlempar ke masa dinasti Joseon. Scene kemudian berpindah ke tahun 2025 di mana pada saat itu Jeong terlihat mengikuti kompetisi memasak makanan Prancis bersama para koki-koki ternama dunia. Saat sedang memasak, kompornya tiba-tiba rusak sementara waktu hampir habis. Dalam kepanikan, ia nekat membakar jerami untuk menyelesaikan hidangan meski cara itu sebenarnya dilarang. Pada detik terakhir, ia berhasil menyajikan stik rusa, hidangan favorit Raja Joseon Yeon Higun Lee Heon. Penjelasan Ji-yang yang menyentuh hati serta kesempurnaan masakannya membuat para juri terkesan hingga ia keluar sebagai pemenang. Keesokan harinya, Jeong mengabari ayahnya bahwa ia akan menjadi kepala chef di restoran bintang 3 yang bergengsi. Sang ayah dengan bangga mengucapkan selamat dan mengingatkannya akan gerhana matahari total. Ia juga meminta Ji yang membawa pulang sebuah buku kuno dinasti Joseon dari seorang profesor. Setelah mengambil buku itu dari kotak pos, Ji yang segera berangkat menuju Korea. Di dalam pesawat, penumpang diberitahu bahwa gerhana matahari total sedang berlangsung dan bisa dilihat dari jendela. Saat sedang mengaguminya, minuman salah satu penumpang tumpah ke bajunya dan juga mengenai buku kuno. Ji yang pun buru-buru ke toilet untuk membersihkan diri. Di dalam toilet, rasa penasarannya membuat ia membuka dan membaca buku tersebut. Tanpa disadari, pada puncak gerhana tulisan kuno di dalamnya mengikat dirinya, hingga tiba-tiba ia terlempar kembali ke masa dinasti Joseon. Di sisi lain, Raja Heon tengah berburu rusa bersama para pengawalnya. Saat berhasil memanah seekor rusa, kenangan pahit tentang ibunya yang diasingkan kembali muncul dan membuatnya semakin murka. Kepala Kasim khawatir karena Raja diintai pemberontak, tapi Raja mengabaikannya. Baginya hari itu terlalu penting untuk dilewatkan. Pada tahun ke-10 pemerintahannya, tepat saat gerhana matahari total, istana seharusnya melaksanakan ritual Gusikrie. Namun, karena Raja memilih berburu, Ibu Suri menilai ia menentang Dewa Langit. Para selir dan pejabat istana menambah tekanan, menuding Raja sengaja melawan sebagai bentuk protes atas pengasingan ibunya. Sementara itu, Ji-yang yang jatuh dari langit tersangkut pada jebakan hewan di hutan. Ketika sadar, ia kebingungan ponselnya tak ada sinyal dan menyadari dirinya bukan lagi di pesawat. Raja Heon yang sedang mengejar seekor rubah, tanpa sengaja menemukan Ji yang terperangkap. Namun alih-alih membebaskannya, Raja justru curiga melihat penampilan Ji yang asing dan menyerupai Guinyeo, roh wanita yang ditakuti. Ji yang sendiri bingung, mengira Raja sedang syuting drama bersejarah. Rasa curiga membuat Raja terus mengarahkan anak panahnya, sementara Ji yang panik dan memohon agar tidak diserang. Ia berusaha meyakinkan jika dirinya hanyalah seorang chef modern, bahkan mengeluarkan alat kejut untuk menakut-nakuti Raja. Namun senjata modern itu tak berarti apa-apa melawan pedang Raja. Ketika Ji yang semakin terdesak dan berdoa meminta perlindungan, tiba-tiba seorang pemberontak menyerang Raja Heon. Raja Heon dan Ji yang terjatuh ke dasar tebing, membuka awal takdir baru yang mempertemukan masa lalu dan masa kini. Di sisi lain seorang pria bernama Tuan Lim, sekretaris kerajaan sekaligus ayahnya, melewati sebuah desa dengan pengawalan ketat. Kehadirannya menjadi buah bibir penduduk karena jabatannya yang semakin tinggi. Sementara itu Ji yang dan Raja Heon ternyata masih hidup setelah jatuh ke dasar tebing.
Ji yang lebih dulu sadar panik melihat Raja Heon dengan anak panah masih tertancap di dadanya. Ia mencoba menghentikan pendarahan dan mencari pertolongan. Namun ketika berusaha merogoh saku raja, tiba-tiba Raja Heon menodongkan pisau padanya, curiga bahwa Ji yang bagian dari pemberontak. Kesal dengan kecurigaan itu, Ji yang menegaskan bahwa tanpa dirinya ia sudah mati. Jiong bahkan mengancam akan membiarkan raja berdarah jika terus dianggap musuh. Raja Heon tetap keras kepala, meyakini Ji yang punya niat buruk. Ji yang geram merebut pisau dari tangannya dan memperingatkan bahwa dirinya mahir menggunakan pisau karena dirinya adalah seorang chef. Pertengkaran berakhir ketika Ji yang berhasil menaklukkan raja, lalu mengikatnya di batang kayu dekat sungai. Semula berniat meninggalkan, akhirnya ia kembali dan mendesak raja ikut dengannya agar tidak mati konyol. Meski masih angkuh dan menuduh Ji yang punya maksud tersembunyi, raja akhirnya ikut, sementara Ji yang tak menghiraukan ocehannya dan segera menariknya mencari tempat berlindung. Di istana permaisuri Kang Mokju diliputi kecemasan karena Raja Heon belum kembali dari berburu. Ia merasa ada yang tak beres, mengingat sang raja tak pernah pulang terlambat. Ia menduga Pangeran Agung mulai bergerak melawan raja. Kenangan 7 tahun silam pun terlintas, saat dirinya dipenjara karena tuduhan pembunuhan. Sebelumnya, Mokju hanyalah wanita malam yang dijual ibunya kepada seorang cendekiawan, hingga Pangeran Agung mendatanginya dan mencoba menjadikannya alat untuk melenyapkan musuh. Mokju segera memerintahkan dayangnya mengirim pesan darurat kepada Pangeran Agung. Pesan itu sampai ke kediaman Pangeran Agung, yang segera mendengar kabar bahwa Raja Heon belum kembali. Beberapa bawahannya menduga ia diserang oleh korban peristiwa pembersihan Muin. Ada pula yang curiga pemberontak bergerak tanpa izin mereka. Pangeran Agung dengan dingin menyatakan, siapapun pelakunya ujung-ujungnya Raja Heonlah yang akan menanggung akibatnya. Ia menegaskan mereka hanya perlu menunggu hingga Raja mati, lalu merebut kembali pemerintahan dari tangan tiran. Di sisi lain, perjalanan Ji Yang dan Raja Heon semakin sulit. Kehausan membuat Raja memaksa Ji Yang mencari air. Namun Ji Yang menolak, menganggap Raja hanya orang gila yang mengaku-ngaku sebagai penguasa. Ketika Raja menunjukkan jubah kebesarannya, Ji Yang malah meledek bahwa jubah seperti itu bisa disewa turis di istana Bongdeogung. Ji Yang semakin yakin bahwa pria itu hanyalah pasien rumah sakit jiwa, dan ia akan memperlakukannya demikian. Tak berdaya, Raja mencoba menawarinya anugerah kerajaan jika bersedia menolongnya. Ji yang muak akhirnya memukul kepala Raja dan menariknya pergi mencari tempat aman. Mereka lalu menemukan sebuah gubuk tua dengan tanda wilayah terlarang yang ternyata bagian dari area perburuan Raja. Heon menjelaskan tidak ada seorang pun yang tinggal di sana, sebab wilayah itu adalah Geumpyo, daerah yang dikosongkan demi perburuan kerajaan. Ji yang teringat catatan sejarah, pada masa Yeon Huigun, rakyat digusur secara paksa demi lahan berburu. Ia pun menyinggung reputasi buruk Yeon Huigun yang terkenal menindas rakyat dan merampas perempuan melalui sistem Chaehong. Raja Heon yang mendengar nama itu menyangkal, menegaskan ia hanya menjalankan wewenang kerajaan. Ji yang tak percaya, menganggap semua tiran sama saja. Ia bahkan memperingatkan, jika benar dirinya adalah Yeon Huigun, maka cepat atau lambat Raja akan merasakan konsekuensi dari perbuatannya. Ji yang tidak menghiraukan keadaan melihat pakaian yang dijemur di dekat gubuk dan segera menggantinya. Setelah itu ia keluar kembali untuk memeriksa Raja Heon. Di tengah adu mulut mereka, Ji yang mendengar suara benda jatuh dari dalam gubuk. Ia pun masuk untuk memeriksanya dan mendapati seorang gadis bernama Seo Silgeum yang ternyata tinggal di sana. Silgeum yang merasa ketakutan langsung menyerang Ji yang dengan sapu dan menuduhnya pencuri karena mengenakan pakaiannya. Ji yang kesal karena terus dipukul akhirnya menegaskan bahwa ia bahkan tidak tahu di mana dirinya berada. Terlebih dirinya juga tidak tahu tahun berapa sekarang. Silgeum buru-buru memperingatkan agar Ji yang tidak berteriak, karena orang-orang kerajaan bisa mendengar dan menemukan mereka. Kabar itu membuat Ji yang semakin frustasi. Ia benar-benar mulai percaya bahwa dirinya kembali ke era Joseon, meski ia terus menyangkal dan menekankan bahwa semua ini hanyalah mimpi. Keheningan tiba-tiba pecah oleh suara perut Ji yang keroncongan. Silgeum pun menyuruhnya menyiapkan makanan. Ji yang lalu mengajak Silgeum mencari bahan dari alam, merasa kagum dengan kesegaran makanan alami yang langsung bisa dipetik. Dengan bersemangat, ia memasak dengan resep bibimbap sederhana, memanfaatkan mentega hazelnut sebagai pengganti minyak wijen dan saus gochujang yang kebetulan ada di sakunya.
Malam itu mereka membangunkan Raja Heon untuk ikut makan. Namun Heon yang masih diikat menolak, menyuruh Ji yang mencicipi makanannya lebih dulu. Silgum yang ketakutan merasa pria itu mirip seorang bangsawan. Ji yang tetap tidak percaya bahwa Heon adalah raja, menganggap gubuk itu milik Silgum. Heon menanggapi dengan tegas, mengatakan tidak boleh ada orang yang tinggal di wilayah perburuan kerajaan. Ji yang segera mencairkan suasana dengan mengalihkan pembicaraan ke makanan. Raja yang belum pernah melihat hidangan seperti itu penasaran namun ragu. Saat disuapi, Heon kaget karena tak tahan pedas dan menolak makan. Sebaliknya, Silgeum yang awalnya kepedasan justru ketagihan hingga tak bisa berhenti. Melihat Heon lapar, Ji yang akhirnya tetap menyuapinya sambil bercanda dengan memujinya. Tak disangka, Raja menitikkan air mata, teringat pada almarhum ibunya yang dulu pernah menyuapinya dengan penuh kasih sayang. Sejak itu, tatapan Heon pada Ji yang berubah karena masakannya mengingatkannya pada kehangatan seorang ibu. Sementara itu, di tempat lain, para prajurit kerajaan menyusuri sungai untuk mencari keberadaan Raja Heon. Sebelum Ji Yang dan Silgum pergi ke sungai untuk mandi, Ji Yang sempat menyelimuti Heon yang tertidur. Silgum yang melihatnya, berkomentar bahwa Ji Yang pandai merawat suaminya. Ji Yang buru-buru menegaskan bahwa pria itu bukan suaminya dan ia akan menjelaskannya di sungai nanti. Setibanya di sungai, keduanya tanpa pikir panjang langsung mandi membersihkan diri. Namun tak lama kemudian, para prajurit kerajaan bersama seorang perwira berhasil menemukan gubuk mereka. Mereka segera memerintahkan agar gubuk dibakar karena dianggap melanggar wilayah perburuan, serta menangkap Ji Yang dan Silgum untuk dibawa ke istana. Setelah mandi, Ji Yang mulai merasa aneh dengan kehidupan Silgum yang bersembunyi di pedesaan. Silgum akhirnya mengaku bahwa ia sengaja menghindari Chaehong, pasukan yang menculik para perempuan untuk dijadikan selir di istana. Ji Yang tak percaya, menganggap hal itu hanyalah bagian dari kisah sejarah dinasti Joseon. Namun Silgum menegaskan, mereka memang sedang hidup di masa itu. Saat keduanya masih berbincang, Ji Yang melihat rombongan prajurit kerajaan bersama Raja Heon sedang mencari mereka. Ji yang tak menyadari bahaya, justru memanggil mereka untuk meminta pertolongan. Gilgum dan Jiong akhirnya tertangkap oleh anggota Chaehong setelah keberadaan mereka diketahui. Keduanya dimasukkan ke dalam sel bersama para wanita lain yang juga ditawan. Jiong yang merasa diperlakukan semena-mena berteriak histeris, menolak penangkapan paksa itu. Perlahan ia mulai benar-benar percaya bahwa dirinya memang terjebak di era dinasti Joseon. Gilgum berusaha menenangkan Jiong yang frustasi namun gagal. Karena terus membuat kegaduhan, mulut mereka berdua akhirnya disumpal kain agar diam. Di dalam ketakutannya, Jiong teringat sosok Raja Heon. Ia semakin yakin bahwa raja tersebut adalah Yeon Huigun, tiran kejam pada masa Joseon. Beberapa saat kemudian, penjaga sel memerintahkan para tawanan untuk keluar dan diperiksa usianya. Saat giliran Jiong, ia diperiksa oleh bawahan gubernur Gyeonggi bernama Hong Un-ok. Karena dianggap terlalu tua untuk dijadikan milik Chaehong, ia diarahkan ke barisan kiri. Merasa lebih aman, Jiong menyuruh Gilgum untuk juga mengaku sudah tua. Tawanan di barisan kiri akan dijadikan juru masak di Chanbang, sedangkan yang muda di barisan kanan akan dibawa oleh Chaehong. Di sisi lain, Raja Heon bersama pasukan kerajaan ternyata tengah mencari keberadaan Jiong dan Gilgum. Sementara itu, Jiong yang kini berada di dapur gubernur merasa takjub. Semua yang ia lihat, baik bahan makanan premium maupun peralatan masak tradisional, persis seperti yang pernah ia saksikan dalam drama. Saat asyik mengobrol dengan Gilgum, mereka ditegur para ibu-ibu yang sedang sibuk bekerja. Jiong menanggapinya dengan santai, mengatakan bahwa memasak tidak harus dilakukan terburu-buru. Ia kemudian berkeliling, melihat cara para wanita itu menyiapkan masakan. Namun, ia heran karena tidak ada yang tahu untuk siapa hidangan itu sebenarnya. Jiong pun mulai memeriksa bahan-bahan yang ada, berusaha menemukan ide masakan terbaik. Tiba-tiba seorang pengawal gubernur datang membawa kabar bahwa pejabat tinggi dari Hanyang akan berkunjung dan mereka harus menyiapkan hidangan dengan 9 lauk. Bila gagal, para tawanan akan celaka. Mendengar hal itu, para wanita panik dan ketakutan. Namun Jiong merasa ada yang janggal dengan perintah itu. Ia bahkan sempat meminta agar mereka dibebaskan, karena mereka bukan budak Chaehong.
Pengawal menolak tegas, mengancam mereka akan dicambuk bila melawan. Jeong lalu berani membuat kesepakatan. Jika ia dan para wanita berhasil menyajikan hidangan yang memuaskan para pejabat, maka mereka semua harus dibebaskan. Un-ok yang merupakan salah satu pejabat yang hadir, menegur keberanian Jeong yang dianggap lancang. Tapi Jeong menjelaskan bahwa para wanita itu sama sekali tidak terbiasa memasak di dapur gubernur, sehingga perlu bekerja sama untuk menyiapkan hidangan. Akhirnya Un-ok setuju dengan syarat, Jeong harus bertanggung jawab penuh, dan jika gagal, nyawanya menjadi taruhannya. Un-ok kemudian menjelaskan bahwa tamu yang akan datang adalah keluarga Im, tokoh berpengaruh di istana. Sang ayah, Im Seo-hong, adalah wakil menteri pekerjaan umum, sementara putranya, Im Song-jae, menjabat kepala sekretaris kerajaan sekaligus menantu tiri raja. Keluarga Im dikenal kejam, menggunakan Chae-hong sebagai kedok untuk menghancurkan banyak keluarga dengan merampas anak perempuan mereka. Mereka juga terkenal pilih-pilih soal makanan, dan tidak segan menyiksa juru masak bila hidangan tak sesuai selera. Jeong yang mendengar itu tidak terima. Ia bertekad akan mengajarkan keluarga Im untuk menghargai makanan. Melihat keberaniannya, Un-ok mulai kagum. Ia pun memutuskan memberi tantangan, Jeong dan para wanita hanya perlu menyajikan 4 hidangan bukan 9. Segera setelah itu, Jeong memimpin para wanita di dapur. Ia mengatur persiapan masakan, meski sempat kebingungan menentukan hidangan utama. Untungnya, Gil-gum menemukan daging segar berkat penciumannya yang tajam. Dari situlah Jeong memutuskan membuat stik sebagai menu utama. Sementara para pengawal mengawasi, mereka mengakui bahwa Jeong memiliki ketulusan dalam memasak. Meski begitu, mereka tetap mengingatkan bahwa bila gagal, akibatnya akan fatal. Di sela-sela itu, Un-ok menanyakan kabar putrinya yang bernama Mi Hyang. Pengawalnya menjelaskan bahwa Mi Hyang berhasil melarikan diri dari kejaran Chae-hong, meski tanpa sempat berpamitan dengan ayahnya. Kembali ke dapur, Jeong penuh semangat meneliti setiap bahan masakan, mencicipi bumbu-bumbu khas dari pegunungan hingga laut. Namun saat mulai mengolah daging sapi, ia menyadari teksturnya terlalu keras. Ingatannya lalu kembali pada buku kuno peninggalan ayahnya yang berisi cara memasak daging. Dengan itu, Jeong menemukan solusi dan segera menyiapkan alat serta bahan untuk memasak hidangan utama tersebut. Di sisi lain, terungkap bahwa Kang Mok-ju yang sebelumnya disangka sebagai permaisuri ternyata hanyalah selir keempat Raja Heonju. Ia yang masih baru belum mendapat kabar tentang kepulangan sang raja. Dayangnya menenangkannya, mengatakan bahwa ia akan segera diberitahu bila raja kembali ke istana. Selir Mok-ju lalu menanyakan kabar keluarga Im, ayah dan anak yang sedang menuju kantor Gubernur Gyeonggi untuk menjemput para wanita yang ditangkap Chae-hong, termasuk cucu dari Gubernur Hong Gyeongdal. Tak lama, Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Kepala Sekretaris Kerajaan benar-benar tiba di kantor Gubernur Gyeonggi. Sementara itu, Jeong hampir menyelesaikan masakannya. Teknik memasaknya yang rumit membuat semua orang takjub. Ia bahkan meminta Gil-gum menyiapkan air panas, lalu mengejutkan semua orang dengan mencelupkan tangannya langsung ke dalam air mendidih demi memastikan suhu yang tepat untuk merebus daging. Dengan metode sauce fide, tekstur daging setengah matang terlihat sangat menggugah selera. Saat kepala sekretaris masih memeriksa para wanita, hidangan Jeong pun rampung. Mereka dibawa ke ruang jamuan makan bersama Gubernur Hong untuk menyajikan masakan yang belum pernah terlihat sebelumnya. Namun kepala sekretaris dan ayahnya justru menghina hidangan itu, menuduh wilayah tersebut miskin bahan makanan. Dengan licik, mereka menekan Gubernur Hong sambil tetap berniat membawa cucunya untuk dijadikan Chae-hong. Un-ok yang melihat gelagat buruk itu segera mengalihkan pembicaraan, menawarkan agar juru masak baru yaitu Jeong, yang menjelaskan hidangannya langsung kepada mereka. Sayangnya setelah itu Jeong dan para wanita malah dibawa ke halaman kantor gubernur untuk dihukum, karena dianggap mempermalukan wilayah dengan masakan mereka. Jeong menentang keras, meminta para pejabat itu mencicipi masakan lebih dulu. Kepala sekretaris pun membuat perjanjian, bila makanannya lezat, cucu Gubernur Hong akan dibebaskan, tetapi bila tidak ia akan dijadikan Chae-hong. Meski takut, Jeong hanya bisa berharap. Saat makanan dicicipi, wajah kepala sekretaris dan wakil menteri jelas menunjukkan mereka sangat menikmatinya. Namun mereka berbohong, menyebut hidangan itu hanya daging rebus biasa. Jeong dengan lantang membantah, menegaskan bahwa setiap masakan menyimpan rasa alam yang mendalam. Namun karena kedua pejabat itu terus menyangkal, Un-ok memerintahkan agar semua wanita yang memasak
Pada saat genting itu, Raja Heon dan pasukannya tiba. Ia segera meminta Jeong menyajikan masakannya. Jeong panik karena masih sulit mempercayai bahwa ia benar-benar berhadapan dengan Raja Heon. Namun tak ada pilihan selain menyuguhkan hidangan tersebut. Raja bahkan menyuruh Jeong mencicipi lebih dulu sebelum ia makan. Betapa kagumnya Raja saat mencicipinya. Ia mengaku ini adalah makanan terenak yang pernah ia coba, lalu marah karena kepala sekretaris berbohong dengan mengatakan sebaliknya. Raja Heon kemudian bertanya mengapa Jeong yang merupakan seorang wanita bisa menjadi juru masak, padahal biasanya itu dilakukan pria. Jeong menjawab bahwa menjadi koki adalah panggilannya. Saat ditanya identitasnya, ia mengaku berusia 27 tahun, belum menikah, dan berasal dari masa depan. Raja dan para pejabat tentu tidak percaya, tapi Raja Heon menawarkan untuk menyelamatkan hidupnya. Jeong yang putus asa meminta dibebaskan, tetapi Raja justru membawanya ke istana bersama cucu Gubernur Hong. Sang cucu ternyata terkait dengan kematian ibu Raja Heon. Hal ini membuat Gubernur Hong murka dan memohon agar cucunya tidak dibawa, mengingatkan Raja agar menghormatinya. Namun Raja Heon tersulut amarah. Ia menegaskan bahwa ia hanya menuntut balas dendam atas penderitaan keluarganya. Akhirnya ia memerintahkan agar para pejabat yang menistakan dirinya diasingkan jauh sebagai hukuman. Sementara itu, Jeong diperintahkan ikut bersama kepala sekretaris. Ia dan Gil-gum kembali dimasukkan ke dalam sel untuk dibawa ke istana keesokan harinya. Gil-gum protes, merasa tidak adil karena wanita lain dibiarkan bebas sementara mereka dikurung. Jeong yang frustasi merasa semakin sulit memahami jalan pikiran Raja Heon. Ia pun mengaku pada Gil-gum bahwa dirinya berasal dari masa depan. Meski sulit dipercaya, Gil-gum mencoba menerima ucapannya. Jeong kemudian teringat cara ia pertama kali terlempar ke masa dinasti Joseon, membaca buku kuno yang ada di dalam tasnya. Ia sadar, satu-satunya cara kembali adalah dengan menemukan tas itu kembali. Sementara itu, Raja Heon yang sedang merenung didatangi kepala sekretaris Im teman masa kecilnya. Rupanya Raja Heon sendiri yang memberi perintah agar Jeong dan Gil-gum ditahan, berbeda dengan para wanita lain yang dibebaskan setelah sempat ditangkap sebagai Chai Hong. Kepala sekretaris sempat heran, mengapa Raja tidak membawa cucu Gubernur Hong, lalu bertanya apakah soal Chai Hong memengaruhi pikirannya. Raja Heon teringat ucapan Jeong yang menudingnya menjadikan Chai Hong hanya sebagai alasan untuk membalas dendam atas nasib ibunya. Kepala sekretaris memperingatkan, bila Raja menghentikan sistem Chai Hong secara tiba-tiba, hal itu bisa menimbulkan kecurigaan di istana. Namun Raja Heon menegaskan, hal kecil semacam itu tidak akan menimbulkan kecurigaan, bahkan dari Ibu Suri. Di sisi lain, Un-ok menepati janji. Ia membebaskan Jeong dan Gil-gum setelah berhasil menyajikan hidangan untuk pejabat tinggi dan raja. Jeong bersyukur lalu berkata bahwa suatu saat Raja Heon pasti menerima hukuman. Namun, kepala sekretaris segera melapor kepada Raja bahwa koki yang melayaninya telah kabur dari penjara. Jeong yang lolos berlari masuk ke hutan. Ia sempat bertanya pada Gil-gum tentang keluarganya. Gil-gum mengaku hidup sendirian. Ayahnya seorang perwira angkatan laut, sedangkan ibunya meninggal saat mencari sang ayah. Jeong merasa iba dan mengajaknya ikut ke masa depan. Ia meminta Gil-gum segera menemukan buku kuno agar mereka bisa kembali bersama. Mereka berdua sampai di tepi tebing, namun tak lama Raja Heon dan pengawalnya berhasil menemukan mereka. Jeong yang ketakutan hampir jatuh, namun berhasil ditangkap Raja Heon. Raja lalu bertanya alasan mereka kabur dan berada di tebing itu. Jeong menjelaskan bahwa ia mencari tasnya yang berisi buku kuno, satu-satunya cara baginya untuk kembali ke masa depan. Mendengar itu, Raja Heon menemukan tas Jeong, namun dengan sengaja membuangnya lagi, agar Jeong tak punya alasan meninggalkannya. Jeong marah besar hingga memakinya, meski kemudian terpaksa menahan emosinya. Keesokan harinya, Raja Heon tetap membawa Jeong dan Gil-gum ke istana, meski mereka memohon untuk dilepaskan. Gil-gum panik khawatir mereka akan disiksa di istana, karena Raja begitu membenci Jeong. Meski demikian Jeong bersumpah akan melindungi Gil-gum, dan Gil-gum pun berjanji sebaliknya. Dari dalam sel Jeong meluapkan kekesalannya, bersumpah akan menembak Raja Heon bila ia memiliki pistol. Namun Raja yang melihatnya justru semakin menggodanya dengan nada mengejek.
Sementara itu, selir Mokju sedang menyaksikan pertunjukan musik dan tarian. Diam-diam ia ternyata tidur dengan Pangeran Agung tanpa sepengetahuan Raja Heon. Mereka berdua membicarakan kondisi Raja Heon yang pernah terkena panah dan hampir tewas, lalu merencanakan cara menyingkirkannya bila menjadi ancaman. Selir Mokju pun bertindak sebagai mata-mata bagi Pangeran Agung, mengawasi gerak-gerik Raja Heon. Pangeran Agung mengungkapkan bahwa Raja Heon membawa seorang wanita ke istana, bukan cucu Gubernur Hong. Saat Mokju tengah memetik alat musik, tangannya terluka sehingga pertunjukan berhenti. Ia memanggil dayangnya, memerintahkan untuk memastikan kebenaran kabar bahwa Raja membawa seorang wanita desa. Dayangnya berusaha menenangkannya, mengatakan bahwa tidak ada wanita yang bisa menandingi selir Mokju. Namun rasa cemburu membuat Mokju bersumpah bahwa ia adalah satu-satunya wanita Raja Heon, dan ia bertekad menyiksa Jeong begitu tiba di istana. Sementara itu, Jeong dan Gilgum yang baru tiba di sebuah desa dilempari batu oleh anak-anak yang mengejeknya sebagai hantu wanita Guinyeo. Raja Heon yang melihat kejadian itu marah besar. Ia menegaskan bahwa Jeong adalah miliknya, dan siapapun harus mematuhi perintahnya. Setibanya di istana, Raja Heon memperkenalkan Jeong sebagai Guinyeo, seorang tahanan di hadapan selir Mokju. Jeong yang mengetahui reputasi Mokju dalam sejarah, selir paling jahat di Joseon yang berhasil memanipulasi raja dan melakukan berbagai penindasan, merasa sangat takut saat ditatapnya. Selir Mokju menawarkan diri untuk membersihkan Jeong, namun Raja Heon menolak. Ia bersikeras bahwa Jeong akan tetap berada di sisinya, selalu bergantung padanya, dan harus memohon ampunan padanya. sakit 진짜. Selir Mokju cemburu saat Raja Heon menyentuh wajah Jeong dan segera menarik tangannya. Jeong yang tertekan oleh sikap sinis Mokju lalu bertanya ke Raja Heon kemana mereka akan dibawa. Namun, alih-alih menjelaskan, Raja memerintahkan pengawal untuk menutup kepala Jeong dan Gilgum agar mereka tidak merasa asing. Jeong pun hanya bisa diam dan berterima kasih. Sepanjang perjalanan, ia terus bergumam bahwa Raja Heon bebas membawa mereka kemanapun sesuai kehendaknya. Setibanya di kamar Raja Heon, memanggil tabib untuk mencabut anak panah di dadanya. Selir Mokju yang berada di sana menyimpan niat lain dan mengambil anak panah tersebut diam-diam. Tabib lalu menjelaskan bahwa luka Raja tidak terlalu parah berkat salep yang dipakainya. Raja teringat, salep itu pemberian Jeong ketika ia diselamatkan di hutan. Mendengar hal itu Mokju makin cemburu dan menyinggung kebahagiaan Raja. Namun Raja menegaskan bahwa Jeong yang kini dijuluki Guinyeo, memiliki tempat khusus di hatinya bersama Gilgum. Sementara itu Jeong dan Gilgum kembali dijebloskan ke penjara. Jeong merasa kesal karena diperlakukan buruk tanpa pakaian bersih maupun kesempatan mandi, tetapi Gilgum menenangkannya dengan mengatakan bahwa mereka masih bisa bertahan hidup dari berbagai cobaan. Di sisi lain Mokju heran mengapa Raja bersikap aneh terhadap Jeong, orang yang sebenarnya ia ingin singkirkan. Ia pun memerintahkan dayangnya menyelidiki asal-usul Jeong. Dayang menyarankan agar kepala sekretaris Im Song-jae dipanggil, karena ia pasti tahu siapa Jeong sebenarnya. Mokju setuju, dan bahkan memberikan anak panah yang ia ambil dari kamar Raja untuk diserahkan kepada Pangeran Agung agar diselidiki. Sin kemudian berpindah ke dapur istana, tempat para koki sibuk menyiapkan hidangan kerajaan. Koki senior tingkat 7 bernama Bong Sik, memimpin pemeriksaan staf bersama koki tingkat 4 yang bernama Mansu. Saat Bong Sik menyebutkan bahwa Raja kembali dengan Guinyeo, Mansu menegurnya agar tidak membicarakan rumor sensitif. Koki junior Min Gae-duk menyinggung kedekatan Bong Sik dengan Ibu Suri dan kemungkinan ia menjadi kepala koki. Namun Mansu menegaskan pembicaraan itu tak pantas karena kepala koki sebelumnya baru wafat. Obrolan mereka terhenti ketika Dayang senior Kim datang, membawa pesan bahwa Ibu Suri Agung ingin cemilan dan selir Mokju meminta makanan berat. Sementara itu, kabar tentang Guinyeo atau Jeong dan pengasingan Gubernur Hong telah sampai ke telinga Ibu Suri Agung, Ratu, dan para selir. Mereka menyarankan agar Ibu Suri segera bertindak atas sikap Raja Heon yang meresahkan istana. Ibu Suri lalu bertanya tentang keberadaan Mokju, merasa bahwa Raja telah memulai balas dendamnya atas kematian sang ibu. Selir Mokju gelisah dengan kehadiran Jeong di istana, curiga bahwa gadis itu memiliki koneksi hingga mampu memikat Raja Heon. Saat kepala sekretaris Lim datang, ia langsung menegur kegagalannya menjadikan cucu Gubernur Hong sebagai Chae Hong dan mempertanyakan alasan Jeong dibawa ke istana. Lim menjawab bahwa itu keputusan Raja
dan ia sendiri tak tahu siapa Jeong sebenarnya. Ia menambahkan bahwa Jeong hanyalah koki handal, lalu mengalihkan pembicaraan pada penyitaan harta keluarga Hong, serta penurunan status mereka menjadi rakyat biasa sesuai perintah Mokju. Namun Mokju tetap mendesak agar keberadaan keluarga Hong ditelusuri, meski Lim mengingatkan hal itu bisa memicu perlawanan pejabat lain. Setelahnya Lim mengeluhkan kepada ayahnya tentang bagaimana Mokju memperlakukannya layaknya pelayan. Namun sang ayah yang terlena dengan kemewahan, justru rela mengabdi pada Mokju. Untuk mengujinya, Lim bertanya bagaimana jika suatu saat ia harus melayani Jeong. Ayahnya menolak keras menganggap Jeong hanya rakyat biasa. Lim pun menyindir bahwa Jeong bisa saja menjadi seperti Mokju, karena ia sudah menyiapkan arena permainan baru untuk melihat siapa yang akhirnya dipilih raja. Malam harinya seorang pria bertopeng misterius menyerang penjaga dan memberi kunci penjara pada Jeong dan Gilgeum. Mereka bergegas kabur, mengikuti arahan pria tersebut. Ternyata mereka dibawa ke sebuah pertunjukan pesta meriah. Saat musik berhenti, pria bertopeng itu ternyata adalah Raja Heon. Ia kemudian memperkenalkan pelawak kesayangannya Gonggil yang menyimpan banyak rahasia raja. Gilgeum terpesona oleh ketampanan Gonggil, sementara raja memberinya hadiah dan memerintahkan Gonggil menyelidiki dalam percobaan pembunuhannya di hutan Salgoji. Namun Jeong merasa jengah dengan sikap raja yang main-main. Raja Heon pun mengancam akan menyiksa mereka jika mencoba kabur, bahkan memerintahkan pengawalnya menyiksa Gilgeum lebih dulu. Jeong yang tak mau hal itu terjadi memohon ampun dan berjanji tak akan lari. Setelah itu raja melepaskan Gilgeum dan menyuruh mereka menyiapkan hidangan yang memuaskan nyawanya alih-alih kembali ke penjara. Kepala Kasim lalu membawa mereka ke dapur istana. Jeong menangis karena rindu pada ayahnya, sementara Gilgeum menenangkannya dan berjanji mereka akan saling melindungi. Sesampainya di dapur, koki senior Bong Sik menolak perempuan menyentuh dapur, tetapi Kasim menegaskan itu titah raja. Jeong dan Gilgeum pun langsung bekerja, kagum dengan bahan-bahan mewah di istana. Dengan penciuman tajam Gilgeum menemukan daging segar, yang ternyata daging rusa hasil buruan raja. Karena merasa percaya diri dengan keahliannya, Jeong bersemangat mengolahnya bersama Gilgeum. Meski Kasim mengkhawatirkan cara penyajiannya, mereka tetap menyiapkan hidangan untuk dihadapkan pada raja. Koki Bong Sik melaporkan pada Dayang Ibu Suri bahwa seorang perempuan yang bernama Jeong kini ikut memasak di dapur istana. Berita itu segera sampai ke telinga Ibu Suri Agung dan juga selir Mokju. Merasa terancam, Mokju memerintahkan Koki Mensu yang berpihak padanya untuk mencari kesalahan Jeong, lalu bersiap menemui Raja Heon. Sementara itu, Jeong tergesa-gesa mengantarkan makanan ke kamar raja. Ia terkejut melihat Raja Heon berpakaian tidak pantas hingga sempat melamun. Saat diminta menjelaskan hidangannya, Jeong menyebut nama masakan dengan bahasa Prancis, membuat Dayang menertawakan raja yang kesulitan mengucapkannya. Setelah mencicipi, Raja Heon dan Dayangnya terpesona dengan cita rasa masakan Jeong. Hidangan demi hidangan bahkan membawa raja berhalusinasi seolah berada di alam liar. Karena merasa terharu, ia meminta Jeong menyuapinya, teringat akan ibunya. Jeong hampir menyebut latar belajarnya di Yeonhuigun, lalu segera mengalihkan pembicaraan. Saat obrolan berlangsung, selir Mokju berusaha masuk, tetapi ditolak raja. Merasa dipermalukan, ia cemburu melihat kedekatan raja dengan Jeong. Jeong yang ketakutan hendak pergi, namun raja menahannya dan menegaskan bahwa ia telah memilih Jeong. Setelah itu Jeong pergi sambil resah, karena takut akan mengubah sejarah. Kepala Sekretaris Lim kemudian menawari bantuan dan aliansi, namun Jeong hanya mau mempertimbangkannya bila ia menemukan buntalan barang berharganya. Di sisi lain, Mokju menyusun rencana baru untuk menyingkirkan Jeong dengan membuatnya tak betah di dapur. Ia menyuruh Koki Mansu mencari kesalahan masakan Jeong, tetapi gagal. Meski diganggu seharian, Jeong dan Gilgeum tetap bertahan, bahkan menganggap penjara lebih aman. Keesokan harinya, raja menghadiri sidang pemerintahan. Kepala sekretaris membawa laporan tentang pengasingan Gubernur Hong dan tuduhan bahwa Jeong yang terlibat. Para menteri memprotes tindakan raja. Murka, raja memerintahkan agar Jeong dibawa ke aula. Selir Mokju sempat yakin Jeong akan dihukum mati, namun justru raja mengangkatnya sebagai kepala koki istana. Keputusan ini mengejutkan para menteri. Sementara para koki senior merasa terpukul karena untuk pertama kalinya seorang perempuan biasa bisa menduduki posisi itu. Kabar pengangkatan Jeong membuat selir Mokju makin murka.
Ia lalu menemui Ibu Suri Agung dan memfitnah Jeong, menuduh masakannya bisa mengancam nyawa raja. Atas dasar itu, Ibu Suri, Ratu, dan para selir memutuskan mengadakan kompetisi memasak di istana untuk menguji kemampuan Jeong. Malam harinya, Jeong dan Gilgeum terharu saat mendapat kamar layak setelah Jeong dinobatkan sebagai kepala koki. Kepala Kasim kemudian membawa pakaian resmi kepala koki untuk Jeong dan asisten untuk Gilgeum, menandai awal tugas baru mereka. Keesokan harinya, Jeong resmi bekerja sebagai kepala koki istana dengan Gilgeum sebagai asistennya. Namun bukannya disambut hangat, mereka kembali dirundung oleh koki Bongsik dan Mansu yang ingin menyingkirkannya. Alih-alih tertekan, Jeong justru menanggapi dengan tenang. Ia memuji mereka, namun sekaligus mengancam bahwa bila tak patuh pada perintahnya, Raja Heon sendiri yang akan menghukum mereka. Dan setelah mendengar hal itu, mereka pun terpaksa untuk menuruti instruksi Jeong. Saat persiapan memasak berlangsung, Jeong dipanggil menghadap Ibu Suri Agung. Di hadapannya, Jeong menegaskan bahwa ia bukan Guineo, melainkan manusia biasa. Ibu Suri lalu menyatakan ingin menguji kemampuan yang membuat Raja Heon membawanya ke istana. Ia memutuskan mengadakan kompetisi memasak, dan memperingatkan, jika Jeong gagal atau terbukti menipu raja, ia akan kehilangan anggota tubuhnya. Jeong segera menyadari bahwa ini adalah rencana licik dari selir Mokju. Sementara itu, Raja Heon menerima kabar dari Gonggil mengenai catatan sejarah pembunuhan ibunya. Tak lama, Kepala Sekretaris Lim juga melaporkan tentang kompetisi memasak yang dirancang Ibu Suri, di mana hanya Jeong yang akan mendapat hukuman bila gagal. Raja Heon murka, mengingatkan bahwa Ibu Suri bukanlah penilai makanan yang baik. Murka, mengingatkan. Singkat cerita, hari kompetisi pun tiba. Selir Mokju terlihat gembira, berharap Jeong akan celaka. Saat Raja Heon datang, Ibu Suri terkejut karena sudah lama tak melihatnya. Ia menegaskan bahwa hanya Jeong yang harus membuktikan kemampuannya, sementara koki lain tidak. Merasa tidak adil, Raja Heon menuntut perlakuan yang sama untuk semua koki. Kompetisi pun dimulai dan di dalam hatinya Raja Heon mendoakan agar Jeong berhasil melewati tantangan berat tersebut. Jeong terus melamun, membayangkan jika dirinya menjadi koki bagi Raja Tiran maka nyawanya pun bisa terancam. Sebelum kompetisi dimulai, Ibu Suri Agung yang tampak gemetar turun tangan untuk menentukan tema lomba. Tema yang semula tidak bisa dibaca Jeong akhirnya dijelaskan. Para koki harus menyajikan masakan bertema bakti kepada orang tua dengan bahan utama tahu dan donjang atau pasta kedelai. Dan pada saat itu mereka diberi waktu 2 jam untuk menyelesaikan hidangan. Kompetisi pun akhirnya dimulai. Jeong yang masih bingung teringat masakan ayahnya ketika membuat pasta donjang di masa lalu. Para koki pun bergegas ke dapur dan gudang untuk mengambil bahan. Di sisi lain, Ibu Suri Agung menyindir Raja Heon yang kecewa karena ia secara tiba-tiba mengadakan kompetisi sebagai bentuk penolakan terhadap keputusan raja. Di dapur istana, Jeong berebut bahan dengan koki Mansu dan Bongsik. Namun sayangnya stok donjang sudah habis diambil mereka. Saat itu Jeong melihat bayam dan teringat Ibu Suri Agung yang diduga menderita anemia, sehingga ia memilih mengambil bayam. Saat ia termenung, Kasim Yun datang dan menanyakan kenapa ia belum memulai. Jeong menjawab bahwa ia kehabisan donjang. Kasim Yun kemudian menunjukkan guci saus donjang berusia 3 tahun. Sementara itu para menteri dan Pangeran Agung menyusun rencana menyingkirkan Jeong dari istana. Di dapur, koki Mansu dan Bongsik mulai memasak dan membuat para selir kagum. Ketika Jeong kembali, ia membuat adonan mie. Namun para selir meremehkannya karena hanya memasak hidangan sederhana dengan sayuran. Selir Kang bahkan memperkeruh suasana dengan terus memuji masakan koki istana. Raja Heon yang mendengar hal itu menegaskan masakan Jeong juga harus dicicipi karena masakan koki lain sudah sering mereka nikmati. Kasim Yun kemudian memberitahu Jeong bahwa Ibu Suri menyukai sup doenjang buatan ibunya yang terkenal gurih dan segar. Jeong mencoba mengingat rasa tersebut, namun sempat kehilangan fokus hingga hampir terjatuh. Jeong yang hendak mencari bahan tambahan sempat ditahan oleh dayang istana. Ia menjelaskan kepada Ibu Suri dan Raja bahwa dirinya tidak mengubah resep, hanya mencari bahan lain. Raja Heon mendukungnya, meski selir Mokju menuduhnya tak mampu bersaing. Akhirnya Jeong meminta Gilgeum membantunya mengambil bahan tambahan.
Namun selir Mokju menyuruh dayangnya untuk menghalanginya. Meski begitu, Jeong tetap melanjutkan masakan dengan teknik berbeda yang membuat Ibu Suri, Raja, dan para selir penasaran. Menjelang akhir waktu, Gilgeum kembali dengan kepala berdarah, membuat Jeong khawatir. Namun ia memintanya fokus menyelesaikan masakan. Sup bayam donjang akhirnya terhidang, membuat istana heboh karena tekniknya belum pernah dilihat sebelumnya. Ada yang ingin menghentikannya, tetapi Raja Heon menolak keras karena itu melanggar aturan kompetisi. Ibu Suri Agung menenangkan situasi dengan mengatakan bahwa aturan dibuat untuk menjaga ketertiban, sementara Raja Heon menegaskan justru neneknya sendiri yang melanggar titah raja dengan mengadakan kompetisi. Suasana tegang akhirnya mereda ketika Ibu Suri menyatakan akan mencicipi masakan pilihan Jeong dan mempertimbangkan keputusan sang raja. Waktu memasak pun habis. Para koki diminta menyajikan hidangan mereka satu persatu di hadapan raja, Ibu Suri, ratu, dan para selir. Koki Mansu maju pertama, mendapat pujian dari para juri, meski Raja Heon mengkritik makna dari masakannya. Berikutnya giliran Koki Bongsik yang juga dipuji, tetapi ia tidak mampu menjawab saat Raja Heon mempertanyakan makna hidangannya. Saat tiba giliran Jeong, para juri awalnya meremehkan sup donjang sederhananya. Namun Jeong menegaskan bahwa hidangan itu ia buat khusus untuk Ibu Suri Agung. Raja Heon yang sudah mengetahui bahan masakan Jeong memilih diam, tetapi selir Mokju mencoba menjatuhkannya dengan menanyakan di mana letak makna bakti pada masakan itu. Saat Jeong hendak menjawab, selir Mokju kembali menyela, namun Ibu Suri menghentikannya. Ia justru mengatakan bahwa masakan Jeong benar-benar mewakili rasa bakti kepada orang tua, karena membuatnya teringat pada ibunya. Ibu Suri pun terharu, apalagi rasanya sama seperti masakan terakhir yang ia nikmati dari sang ibu. Raja Heon ikut kagum dan memuji Jeong yang membuat selir Mokju semakin kesal. Jeong menjelaskan bahwa ia ingin menghadirkan masakan sehat yang bisa menjaga kondisi Ibu Suri, agar beliau tidak hanya mengandalkan obat-obatan. Mendengar hal itu, Ibu Suri mengakui kehebatan Jeong dan tidak lagi meragukan keputusan raja mengangkatnya sebagai kepala koki. Pengumuman pemenang pun tiba dan Jeong resmi keluar sebagai juara. Namun sesuai aturan Raja Heon sebelumnya, kedua koki yang kalah harus kehilangan tangannya. Selir Mokju yang gagal mencapai tujuannya buru-buru meninggalkan arena. Saat hukuman akan dijalankan, Jeong memohon agar Raja Heon membatalkan keputusan itu. Ibu Suri pun menenangkan raja dan mengaku bahwa kompetisi diadakan karena kesalahannya, sebab ia salah paham terhadap hidangan rusa buatan Jeong yang membuatnya murka. Akhirnya Raja Heon luluh setelah semua orang memohon padanya. Ia memutuskan untuk mengampuni kedua koki tersebut, bahkan memerintahkan mereka belajar memasak dari Jeong. Usai kompetisi, Raja Heon menyindir Ibu Suri dengan mengingatkan tentang mendiang ibunya. Para selir membicarakan selir Mokju yang kesal dan meninggalkan arena, sehingga mereka mulai menyadari niat jahatnya. Ibu Suri meminta agar mereka tidak terlalu memedulikan ucapan selir Mokju. Para selir lalu menyadari sikap dingin Raja Heon terhadap neneknya, karena ibunya dulu digulingkan akibat kesalahan memalukan. Namun Ratu menyarankan agar mereka tidak membicarakan hal itu, dan cukup percaya bahwa Raja hanya tahu ibunya meninggal karena sakit. Ibu Suri pun menegaskan bahwa sekalipun Raja mengetahui kebenarannya, ia tidak bisa berbuat apapun. Di sisi lain, Raja Heon sudah mengetahui bahwa dalang dibalik kompetisi memasak untuk mempermalukan Jeong adalah selir Mokju. Ia segera memerintahkan pengawal mendatangi kediaman selir tersebut. Di dapur istana, Jeong menyindir kedua koki yang selamat dari hukuman. Koki Bongsik berterima kasih padanya dan memberi tempat duduk. Koki Mansu yang awalnya enggan akhirnya juga luluh, mengakui kehebatan Jeong dan berterima kasih karena sudah menolongnya. Kehidupan dapur kembali tenang. Gilgeum pun berkomentar bahwa Jeong membawa keberuntungan. Jeong lalu menanyakan tentang luka di kepala Gilgeum, dan ia menjelaskan bahwa ia sempat dihadang seseorang hingga jatuh dari tangga, tetapi tidak melihat wajahnya. Saat itu Gonggil muncul dan menolongnya, tetapi tidak melihat wajahnya. Saat itu Gonggil muncul dan sementara itu di kediaman selir Mokju, ia merasa terancam dengan keberadaan Jeong. Dayangnya menyarankan untuk menculik atau menjualnya, tetapi Mokju menolak karena bisa menimbulkan kecurigaan. Ia lebih memilih menjebak Jeong agar tersingkir dari istana. Namun, sebelum rencananya berjalan, Raja Heon mendatangi kediamannya dan langsung menuduhnya sebagai dalang kompetisi memasak serta penyebar rumor palsu tentang keterlibatan Jeong dalam pengasingan Gubernur Hong.
Mokju beralasan bahwa semua itu ia lakukan karena raja terlalu memanjakan Jeong dan melupakan tugas utamanya, yaitu mencari kebenaran tentang kematian ibunya. Perkataan itu membuat Raja Heon naik pitam, terlebih ketika Mokju terus menyinggung soal mendiang ibunya. Kabar kehebatan Jeong dalam memasak pun sampai ke telinga Pangeran Agung, membuatnya semakin penasaran. Namun, di saat bersamaan, Kasimnya memberitahu bahwa ada rencana pembunuhan terhadap Raja Heon. Dalam peristiwa itu, ternyata pihak yang terlibat dalam tragedi pembersihan Muin. Saat suruhan pangeran mencoba menangkap pembunuh, terungkaplah bahwa orang itu adalah Gonggil yang menyamarkan wajahnya dengan topeng. Di sisi lain, Kepala Sekretaris Lim memuji kemenangan Jeong dalam kompetisi memasak dan memberinya hadiah agar ia bisa berhias diri demi merebut hati Raja Heon. Namun Jeong tersinggung. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak berniat menggoda raja, melainkan hanya diistimewakan karena posisinya. Kepala Sekretaris tetap bersikeras bahwa keberadaan Jeong di istana bukan semata karena keahliannya memasak melainkan juga karena perlindungan raja. Tepat ketika ia hendak mengungkap alasannya, Jeong dipanggil oleh Dayang Utama untuk menyiapkan hidangan bagi raja. Sesampainya di dapur, Kasim Yun memberitahu bahwa Raja Heon sedang mengamuk sepulang dari kamarnya. Ia mengusir orang-orang yang hendak menghidangkan makanan bahkan mengancam akan membunuh siapapun yang mencurigakan. Kasim Yun memperingatkan Jeong dan staf dapur untuk memeriksa semua makanan dengan teliti. Jeong yang bingung bertanya apa maksud kumat. Koki Bongsik menjelaskan bahwa jika kondisi raja memburuk, ia akan menuduh orang meracuninya, melempar meja, mengaku mendengar suara aneh, dan biasanya hanya selir Mokju yang mampu menenangkannya. Mendengar itu, Jeong mulai memikirkan cara membuat makanan yang bisa menenangkan hati sang raja. Ketika masuk ke kamar istana, Jeong melihat Raja Heon melempar barang dan mengusir dayang-dayangnya. Saat Jeong ikut diusir, raja menahannya karena ia adalah kepala koki. Raja memaksanya menjelaskan hidangan yang dibawanya. Awalnya ia marah karena Jeong menyajikan makanan yang sama dengan saat kompetisi. Namun Jeong dengan sabar menjelaskan maksudnya. Raja kemudian menyuruhnya mencicipi hidangan lebih dulu. Saat mencoba sendiri, ia kesal karena mie tak bisa terputar dengan sendok, hingga akhirnya Jeong menyuapinya. Raja pun sangat menikmati hidangan itu sampai habis. Jeong lalu menjelaskan bahwa masakan itu adalah makanan yang biasa dibuat ayahnya ketika ia marah. Mendengar itu, Raja Heon bertanya apakah ayahnya masih hidup dan menawarkan untuk mengirim pesan kepadanya. Namun Jeong akhirnya membuka rahasia bahwa ia bukan berasal dari masa Joseon, melainkan dari masa depan. Ia bahkan berkata bisa membuktikannya lewat buku Mangunrok yang membawanya ke zaman itu. Raja Heon pun meminta Jeong menceritakan masa depan. Tetapi Jeong hanya mengingatkan agar ia waspada terhadap orang-orang di sekelilingnya, karena kelak akan terjadi pembersihan Gapsin yang menggulingkannya dari tahta. Seusai menghidangkan makanan, Jeong kembali ke kamarnya, gelisah dengan takdir yang ia ketahui sekaligus kemungkinan untuk kembali ke masa depan. Sementara itu, Raja Heon ternyata menulis sebuah buku tentang Jeong, masakan-masakannya dan peristiwa yang terkait dengan kematian ibunya 20 tahun lalu. Anehnya buku itu berjudul Mangunrok. Sama dengan yang dibawa Jeong, hingga buku milik Jeong pun menghilang. Tak lama kemudian, Komandan Urimui melaporkan bahwa penulis utama yang bernama Jang Mi-gyun menghilang dan plakat miliknya ditemukan berlumuran darah. Komandan menduga ia dibunuh oleh seseorang. Putus asa karena terus dihalangi menemukan kebenaran kematian ibunya, Raja Heon menjadi frustasi dan menenggak arak untuk menenangkan diri. Kepala Kasim yang melihat raja mabuk berat meminta Jeong menyiapkan hidangan tengah malam. Meski kesal, Jeong tetap membuat masakan. Saat ia tiba di kediaman raja, ia mendapati Raja Heon sudah dalam keadaan mabuk parah. Ia mencoba menolong, tetapi ditarik oleh sang raja hingga akhirnya ia tertidur di lengannya, menyaksikan raja menangis. Saat Raja Heon terbangun, ia mencium Jeong yang masih tertidur di pelukannya. Keesokan harinya dengan mata sembab dan amarah yang meluap, Jeong menghantam ikan kering hingga hancur menjadi bubuk. Gilgum dan para asisten dapur yang melihatnya panik, karena Jeong tampak tak terkendali. Saat itu, Koki Bongsik dan Koki Mansu yang hampir tiba di dapur istana mengira suara gebukan itu berasal dari para penampil raja.
Namun begitu masuk mereka terperanjat melihat Jeong memukul-mukul ikan kering sambil menatap mereka dengan tajam. Tak ingin terlibat, keduanya buru-buru pergi meninggalkan dapur. Ketika hanya tinggal Jeong dan Gilgum mencoba bertanya, namun amarah Jeong justru semakin meledak karena teringat ciuman Raja Heon. Meski kesal, Jeong tetap harus menyiapkan sup pengar dan akhirnya menyajikannya kepada Raja. Di kamar Raja Heon, Jeong berusaha menahan emosinya. Raja Heon sendiri tampak tidak merasa bersalah. Namun ketika menatap Jeong, ia justru teringat ketakutan yang muncul akibat tindakannya semalam saat mabuk. Jeong dengan dingin menjelaskan hidangan sup pengar itu. Seperti biasa masakannya mampu memukau Raja, tetapi ketika ia ditanya tentang potongan ikan di dalam sup tersebut, Jeong menjawab ketus bahwa ia menumbuk semua ikan agar lebih mudah dimakan. Menyadari Jeong marah, Raja Heon memerintahkan semua orang keluar, hanya menyisakan mereka berdua. Ia lalu meminta Jeong menjelaskan apa yang membuatnya kesal. Dengan tajam, Jeong bertanya apakah Raja sama sekali tidak mengingat kejadian semalam. Raja Heon dengan santai mengatakan bahwa ia mabuk untuk melupakan semua itu. Jawaban tersebut membuat Jeong semakin murka, hingga ia menegaskan bahwa Raja bukanlah tipenya. Mendengar itu, Raja Heon justru tertawa dan berkata bahwa alasannya menempatkan Jeong di dapur istana adalah karena ia tidak menganggapnya sebagai wanita. Merasa tidak puas, Jeong memperingatkan agar Raja lebih berhati-hati jika mabuk lagi. Ucapan itu membuat Raja Heon tertekan, namun ia hanya bisa mengiyakan sambil menerima tatapan sinis dari Jeong. Setelah itu, karena sama sekali tidak mengingat kejadian semalam, Raja Heon memanggil Kepala Kasim untuk meminta penjelasan. Kepala Kasim dengan ragu mengungkapkan bahwa saat mabuk di Unyong Jeong, Raja telah mencium kepala koki yaitu Jeong. Mendengar hal itu, Raja Heon terkejut sekaligus cemas dengan tindakannya sendiri. Di luar istana, Jeong terus menggerutu, menyumpahi Raja Heon yang bukan hanya menciumnya, tetapi juga tidak mengingat perbuatannya. Di tengah amarahnya, ia dihampiri Gonggil. Namun Jeong yang lupa siapa dirinya meminta ia memperkenalkan diri. Gonggil pun menyebutkan jabatannya sebagai pejabat junior yang ditunjuk Raja sebagai kepala koki kerajaan. Kedatangannya ternyata untuk menanyakan kabar Gilgum, sekaligus memperingatkan Jeong agar lebih berhati-hati. Ia juga memberitahu bahwa pelaku penyerangan terhadap Gilgum adalah seorang dayang. Setelah berpamitan, Gonggil diam-diam tetap mengawasi Jeong dari jauh. Ia tengah menyelidiki kematian kakaknya dan berhasil menemukan barang bukti berupa alat tusuk yang sama seperti yang digunakan untuk menyerang Gilgum. Hal itu membuatnya yakin bahwa kakaknya dibunuh atas perintah Raja Heon. Sementara itu, Selir Mokju secara diam-diam memerintahkan dayangnya untuk mencari tahu identitas Gonggil, karena hampir membuat perbuatannya terbongkar saat menyerang Gilgum pada hari kompetisi. Ia juga meminta dayangnya menyampaikan pesan kepada Kepala Kasim bahwa ia ingin menemui Raja. Di tempat lain, Raja Heon yang tengah membaca surat permohonan kembali dibuat kesal ketika Kepala Sekretaris menjelaskan bahwa negara sahabat menuntut sesuatu yang merugikan Joseon. Kepala Sekretaris mencoba memancing Raja dengan menyinggung gosip bahwa ia mencium kepala koki istana. Raja Heon yang merasa malu berusaha berdalih bahwa itu terjadi karena ia mabuk setelah memberi Jeong penghargaan kerajaan dan tak kuasa menahan diri. Mendengar hal itu, Sekretaris Lim justru merasa senang karena Raja mulai tertarik pada Jeong. Ia pun menyarankan agar Raja memberikan hadiah istimewa untuk meminta maaf. Beberapa hari kemudian, dalam rapat dengan para pejabat, Raja Heon diberitahu bahwa utusan negara sahabat akan segera datang. Para pejabat sudah menyiapkan acara penyambutan sekaligus perpisahan, termasuk hadiah berupa perak dalam jumlah besar yang diambil dari pajak rakyat. Mendengar itu Raja Heon murka. Ia menegaskan bahwa pajak rakyat tidak boleh dihamburkan untuk memanjakan negara lain. Ia menolak usulan tersebut dan memerintahkan agar acara dibuat sederhana tanpa membebani rakyat. Usai rapat, Raja Heon keluar dari aula kerajaan dan mendapat laporan bahwa Yi Janggyun yang merupakan seorang penulis sejarah ditemukan sekarat di sebuah desa. Namun sebelum bisa diamankan, ia tiba-tiba menghilang karena diancam seseorang. Raja segera memerintahkan pengawalnya untuk mencarinya. Tak lama kemudian, Kepala Kasim melapor bahwa Selir Mokju ingin bertemu dengannya. Raja yang masih murka menolak dengan tegas, menyatakan bahwa ia tidak ingin bertemu siapapun saat ini. Kabar itu pun sampai ke telinga dayang Selir Mokju, yang segera kembali ke kediamannya dengan kesal.
Raja Heon yang hendak kembali ke kamarnya teringat pada masa ketika ibunya diasingkan oleh raja sebelumnya. Tanpa sadar ia melangkah menuju dapur istana, hingga kepala Kasih mengingatkan bahwa ia salah arah. Ingatan tentang Jeong membuat hatinya sedikit tenang di tengah beban pikirannya. Di kamar pikirannya kembali dipenuhi bayangan orang yang mengincar nyawa penulis sejarah yang membawa draft berisi petunjuk kematian ibunya. Keesokan harinya, Selir Mokju mendengar raja tak makan dan tak keluar kamar. Ia curiga hal ini berkaitan dengan ciuman Raja Heon pada Jeong, yang menurutnya bisa menjadi ancaman bagi posisinya. Karena itu, ia mengatur agar dayangnya ikut terlibat di dapur istana saat pemeriksaan fisik raja, dengan maksud menarik perhatian. Di dapur Kasih Myun memberitahu bahwa raja tak makan sejak semalam dan melarang membawa makanan. Namun Jeong merasa aneh dan tetap bersikeras memasak untuk raja. Sementara itu, Koki Mansuk teringat perintah Selir Mokju untuk mencampurkan arsenik ke hidangan Jeong demi menyingkirkannya dan merebut posisi kepala Koki. Jeong berkali-kali mencoba menyajikan makanan, tapi raja selalu menolak. Merasa lelah, ia akhirnya beristirahat di kediamannya, merenungi nasibnya yang terlempar ke era Joseon setelah sebelumnya meraih gelar koki terbaik di zaman modern. Meski begitu, pikirannya tetap tertuju pada Raja Heon yang belum makan berhari-hari. Di sisi lain, Wakil Menteri dan Kepala Sekretaris Lembur menyusun ulang jamuan diplomatik sesuai perintah Raja. Wakil Menteri penasaran soal kedekatan Raja dengan Jeong, dan Kepala Sekretaris tersenyum, mengungkap bahwa Raja bahkan memikirkan hadiah untuknya. Mendengar hal itu, Wakil Menteri yakin Raja Heon tergila-gila pada Jeong, lalu menyarankan agar Raja diberi ide hadiah terbaik. Kepala Sekretaris menyebutkan bahwa Jeong sangat menginginkan tasnya yang hilang di Tuan Salgoji, berisi barang-barang aneh dari masa depan. Mereka pun sepakat tas itu dijadikan hadiah. Raja Heon, di sisi lain, Raja Heon juga memikirkan Jeong. Rasa laparnya akhirnya membuat ia memerintahkan Kasih menyiapkan makanan. Saat Jeong datang membawa hidangan, Raja untuk pertama kalinya kembali mencicipinya melalui dayang lalu memuji masakannya. Jeong pulang dengan hati bangga, sementara Raja Heon diam-diam tersenyum, merasakan debaran tiap kali melihatnya. Sementara itu, Pangeran Agung menemui Kim Yang-san, dalang dibalik penyerangan Raja Heon di hutan Salgoji. Ia memperingatkan agar tindakan gegabah itu dihentikan sebelum mengguncang stabilitas kerajaan. Kim Yang-san kemudian mengusir pembunuh bayaran bernama Gonggil, namun dalam perjalanan Gonggil diserang sekelompok orang. Dari situ ia menyadari bahwa Kim Yang-san mendapat dukungan Pangeran Agung. Keesokan harinya, Pangeran Agung memarahi pengawalnya karena kehilangan jejak Gonggil, bahkan mengancam akan membunuhnya bila gagal lagi. Di dapur Selir Mokju, kembali mengatur rencana melalui Koki Mansu agar Jeong tidak menyiapkan makanan untuk raja. Namun Kasih Myun membawa daging terbaik untuk persiapan pemeriksaan fisik Raja Heon, yang juga akan dihadiri Pangeran Agung. Mendengar hal itu, Jeong bersemangat menyiapkan menu modern tonkatsu versi Joseon. Ia menolak perintah Selir Mokju, dan menegaskan tetap akan memasak untuk raja. Saat hampir menyajikan hidangan, Jeong hendak meletakkan pisau di meja, namun diingatkan Gilgeum dan Bongsik bahwa itu dilarang di Joseon. Ia pun langsung memotong dagingnya terlebih dahulu. Tak lama kemudian, Koki Mansu membawa hidangannya, disusul Selir Mokju yang sengaja menendang meja Jeong hingga makanannya berhamburan. Di sisi lain, pemeriksaan fisik Raja Heon selesai. Tabib menyatakan kondisinya sehat, hanya perlu menghindari makanan dingin. Tak lama Selir Mokju tiba bersama Jeong. Dayang yang melihat Selir Mokju membawa hidangan kesal dengan sikapnya yang semena-mena, namun tetap mempersilakan masuk. Raja Heon terkejut mendapati Selir Mokju juga membawa makanan, lalu menanyakan maksudnya. Selir Mokju berdalih bahwa hidangan itu demi kesehatan raja, sambil memfitnah Jeong. Namun Raja Heon membela Jeong, menegaskan bahwa kepala koki memang bertugas menyiapkan hidangan tanpa harus menunggu perintah langsung. Meski begitu Selir Mokju tetap memaksa raja mencicipi masakannya, menganggap itu tanda ketulusannya. Pangeran Agung yang hadir memuji perhatian Selir Mokju, namun juga mengangkat nama Jeong yang dengan berani menjelaskan bahwa ia menyiapkan hidangan untuk menyambut kunjungan Pangeran Agung. Dalam hati Pangeran Agung merasa terancam sekaligus terpesona pada kecantikan dan keberanian Jeong. Saat makanan Selir Mokju disajikan, ternyata itu sup ayam dingin padahal raja dilarang mengonsumsi makanan dingin. Selir Mokju pun terpojok,
meski tetap berusaha menutupi dengan sindiran terhadap Jeong. Jeong hanya memandangnya dengan heran merasa sikap selir Mokju yang sangat kekanak-kanakan. Raja dan Pangeran Agung kemudian meminta hidangan Jeong. Ia memperkenalkan schnitzel daging, versi awal dari tonkatsu modern. Semua terpukau, terutama karena masakan itu dibuat untuk memulihkan kesehatan raja yang tak makan berhari-hari. Saat Raja dan Pangeran Agung mencicipinya, mereka tak bisa menyembunyikan rasa takjub. Jeong bahkan menambahkan akar pahit sebagai penetral minyak, membuat hidangan semakin sempurna. Raja dan Pangeran Agung melahapnya dengan lahap, sementara hidangan selir Mokju nyaris tak tersentuh. Selir Mokju semakin iri, sedangkan Jeong menegaskan tidak akan kalah darinya. Usai makan, Pangeran Agung menyarankan Raja memberi imbalan pada keduanya. Saat ditanya, selir Mokju hanya berharap Raja panjang umur demi menarik simpati. Jeong hampir mengungkap keinginannya mencari tasnya, namun segera mengalihkan jawaban karena sadar selir Mokju sedang mengincarnya. Ia akhirnya mengatakan hanya ingin bahan segar di dapur. Raja dan Pangeran Agung heran dengan permintaan sederhana itu, sementara selir Mokju kembali menuduh Jeong menginginkan sesuatu yang besar. Namun Jeong menegaskan ia tak mengharapkan apapun selain itu. Raja Heon tertawa sambil bercanda dengan Pangeran Agung, memandang Jeong dengan senyum hangat. Momen itu membuat selir Mokju semakin panas hati. Malam itu Raja Heon kembali menulis resep berdasarkan hidangan Jeong. Sambil mengingat rasanya, ia semakin terkesan dengan keceriaan dan kebijaksanaan Jeong dalam menghadapi kesulitan, juga kebaikannya saat menyelamatkan nyawa pesaing. Akhirnya ia mengakui dalam hati bahwa Jeong adalah wanita yang bijaksana dan penuh pengertian. Keesokan harinya, kepala sekretaris menyerahkan tas itu pada Raja, meyakinkan bahwa Jeong akan berterima kasih bila Raja mengembalikannya. Raja yang malu sempat bertanya bagaimana sekretaris tahu ia sedang mencari hadiah. Namun akhirnya ia mengakui bahwa tas itu memang penting sebagai bukti asal-usul Jeong. Kepala sekretaris pun menyarankan Raja segera memberikannya. Ia juga mengabarkan bahwa utusan dinasti Ming yang bernama Yukun datang dengan 3 koki kelas 1 untuk memukau Raja dan menyiapkan permintaan besar. Mendengar itu, Raja Heon sadar reputasinya sebagai pecinta kuliner telah menyebar hingga ke negeri lain. Sementara itu Menteri Yang Sun menyambut Yukun. Saat mencicipi masakan mereka, ia terkejut akan kelezatannya. Yukun kemudian meminta ia menyampaikan pada Raja bahwa makanan terbaik berasal dari koki mereka terutama Tang Bailing yang merupakan ahli masakan Sichuan. Di istana Jeong diajak Kepala Kasim ke rumah kaca kerajaan, Jang Wonseo. Ia terpukau melihat kebun bunga, buah, dan sayuran yang hanya pernah ia baca di sejarah. Tak lama Raja Heon muncul dan mengatakan bahwa tempat itu bisa Jeong gunakan, bahkan menyebutnya hadiah untuknya. Ia lalu memperingatkan agar Jeong tidak menyentuh tanaman beracun, yang ternyata cabai. Namun Jeong dengan santai memakannya, membuat Raja menjelaskan bahwa cabai sangat pedas, dan merupakan hadiah dari orang barat yang kapalnya karam di Joseon. Jeong bahagia karena menemukan bahan penting untuk membuat gochugaru, bahkan menepuk lengan Raja dengan riang. Di momen itu, Raja Heon akhirnya menyerahkan tas milik Jeong. Saking bahagianya, Jeong memeluknya dan menangis. Raja Heon mengaku memberikan tas itu sebagai permintaan maaf karena pernah membuatnya marah. Dalam hatinya ia kini menganggap Jeong sebagai seorang wanita. Namun karena malu, ia berdalih hanya senang dengan masakan Jeong. Merasa ada yang disembunyikan, Jeong bertanya kenapa ia menghindar. Raja yang gugup akhirnya tersandung, dan ketika Jeong mencoba menahannya, mereka berdua justru jatuh bersama. Raja Heon yang gugup segera bangkit dan menyalahkan Jeong, menuding jika bukan karena kedekatannya, mereka berdua tidak akan sampai terjatuh. Jeong menanggapinya dengan tenang, mengatakan bahwa Raja tak perlu marah hanya karena hal sepele. Justru ia sendiri yang terluka di tangannya akibat terjatuh. Melihat luka itu, Raja Heon merasa khawatir dan menawarkan untuk memanggil tabib istana untuk mengobatinya. Namun Jeong menolak, menjelaskan bahwa luka kecil seperti itu sudah biasa ia alami di dapur. Ia juga menambahkan bahwa dirinya akan segera kembali ke asalnya, sebab Raja telah mengembalikan tas miliknya yang berisi buku Mangunrok. Saat Jeong memeriksa tas tersebut, ia mendapati bukunya tidak ada.
Dengan panik ia kemudian histeris dan langsung bertanya siapa sebenarnya yang menyerahkan tas itu kepada Raja. Raja Heon yang ikut terkejut kemudian mengajak Jeong menemui kepala sekretaris Lim untuk menanyakan keberadaan buku tersebut. Kepala sekretaris menegaskan bahwa ia sama sekali tidak menemukan buku di dalam tas Jeong, bahkan bersumpah tak berani berbohong pada Raja. Jeong semakin panik mendengar jawaban itu, membuat Raja Heon berusaha menenangkannya. Raja berkata akan mengirim pasukannya mencari buku tersebut di hutan tempat tas ditemukan. Jika tak berhasil, ia akan mengadakan sayembara di seluruh negeri untuk menemukan Mang Unrok. Mendengar hal itu, Jeong sedikit lega, meski tetap merasa terpaksa harus menunda kepulangannya ke masa depan. Di dapur istana, Koki Bongsik membuat minuman keras dan mengakuinya sebagai minuman favorit Raja Heon. Para koki dan asistennya yang penasaran pun ikut mencicipinya. Namun tak lama, Jeong datang dan menegur mereka karena ketahuan minum. Koki Mansu kemudian menyalahkan Bongsik, sementara Bongsik yang ketakutan oleh tatapan Jeong justru menawarkan minuman itu kepadanya. Jeong akhirnya meminumnya terlalu banyak hingga mabuk berat. Ia bernyanyi dengan suara putus asa, meminta para koki dan staf menabuh alat masak untuk mengiringinya dalam pencarian buku Mang Unrok yang hilang. Malam itu, Jeong yang mabuk berat diantar pulang oleh Gilgeum. Saat sadar, ia baru teringat harus menyiapkan makan malam untuk Raja. Namun Gilgeum memberitahu bahwa Raja Heon telah meminta Koki Bongsik menggantikannya. Gilgeum penasaran apa yang membuat Jeong mabuk parah sambil terus menyebut buku Mang Unrok yang hilang. Dengan sedih Jeong menjelaskan bahwa meskipun tasnya kembali, buku itu tetap tak ditemukan. Gilgeum berusaha menenangkannya, meminta Jeong bersabar hingga tiba waktunya ia kembali ke masanya dan menemukan buku tersebut. Sementara itu Raja Heon yang terus memikirkan kata-kata Jeong tentang kepulangannya menjadi gelisah, bergumam sendiri hingga membuat kepala Kasim tersenyum melihatnya. Keesokan harinya, Raja Heon menerima laporan dari Menteri Yu bahwa utusan dinasti Ming menolak menyantap makanan Joseon. Raja pun bertanya apa yang terakhir kali dikirim Joseon bersama utusan sebelumnya hingga mereka berani bersikap demikian. Wakil Menteri menjawab bahwa Joseon telah mengirim hasil bumi, tetapi tidak mengikut sertakan ginseng. Menyadari duduk perkaranya, Raja Heon menyarankan agar para utusan itu dibiarkan kelaparan. Para menteri menolak gagasan tersebut karena khawatir akan merusak hubungan diplomatik. Namun Raja menegaskan bahwa para utusan membawa 3 koki sendiri, jadi mustahil mereka kelaparan. Bagi Raja Heon, tindakan mereka hanyalah upaya mengintimidasi Joseon demi keuntungan sendiri. Ia pun memerintahkan para pejabat agar tidak tunduk pada tekanan mereka. Di dapur istana, Kasim Yun mengadakan rapat mendadak, mengabarkan bahwa mereka akan menjamu seorang Kasim dinasti Ming yang terkenal berlidah tajam dan sudah mencicipi banyak hidangan dunia. Jeong dengan percaya diri menyatakan bahwa mereka bisa menyiapkan hidangan unik yang belum pernah ia coba. Kasim Yun lega mendengar keyakinan itu, tetapi mengingatkan bahwa utusan Ming mudah tersinggung. Di sisi lain, utusan bernama Yukun disambut langsung oleh Raja Heon dan para pejabat. Dengan angkuh, ia mengatakan telah membawa koki sendiri agar tidak kelaparan karena masakan Joseon tak sesuai seleranya. Raja Heon hanya menanggapinya dengan pujian samar, menatap tajam penuh makna. Raja Heon memperkenalkan kepala koki istana yang akan memikat hati para utusan Ming lewat masakan Joseon. Yukun dengan angkuh menyatakan akan menantikan jamuan tersebut. Raja Heon pun mempersilakan Yukun beserta seluruh pasukannya memasuki istana. Di dapur istana, Jeong memperkenalkan mentega kepada para koki dan staf sebagai bahan utama untuk hidangan yang akan disajikan bagi utusan Ming. Ia menjelaskan bahwa tak ada yang lebih ampuh mencairkan ketegangan selain rasa manis, sehingga ia berencana membuat kudapan manis untuk melembutkan suasana antara utusan Ming dan kerajaan Joseon. Para staf penasaran bagaimana Jeong membuat mentega. Jeong pun menjelaskan bahwa ia mengolahnya dari susu sapi yang direbus, lalu mengumpulkan lapisan padatan yang muncul di permukaan. Sementara itu, Raja Heon murka setelah membaca surat dari utusan Ming yang membawa titah kaisar agar Joseon mengirim wanita persembahan serta ginseng dalam jumlah besar. Yukun menegaskan bahwa ia hanya menjalankan perintah dan tak mungkin berani membohongi raja. Namun Raja Heon dengan tegas menolak, merasa mustahil kaisar benar-benar meminta upeti seperti itu. Ia menambahkan bahwa bila Ming menginginkan ginseng, Joseon akan mempertimbangkannya tergantung pada balasan hadiah dari mereka. Yukun menjawab bahwa hadiah balasan tetap sama seperti kunjungan sebelumnya.
Raja Heon pun menyindir mengapa hadiah yang diberikan tetap sama, namun tuntutan mereka semakin besar. Yukun menanggapi dengan menuding bahwa raja sedang menentang perintah kaisar. Tibalah waktunya jamuan makan. Jeong menghidangkan kudapan itu di hadapan para tamu dan Raja Heon. Para tamu tampak bingung melihat makanan asing yang belum pernah mereka jumpai. Jeong lalu menjelaskan bahwa hidangan tersebut adalah makaron ala Joseon, kudapan Prancis yang dibuat dari tepung almond, gula, dan putih telur, biasanya disantap untuk menghadirkan keceriaan. Raja Heon dengan bangga meminta Yukun mencicipinya, namun Yukun lebih dulu menyuruh ketiga kokinya mencoba. Saat mereka menyantap makaron itu, ekspresi kagum tak bisa mereka sembunyikan. Penasaran, Yukun pun ikut mencicipi dan akhirnya mengakui bahwa kudapan itu sungguh lezat. Raja Heon semakin bangga lalu ikut mencicipi, dan seperti biasa tak mampu menyembunyikan rasa nikmatnya. Yukun kemudian bertanya siapa sosok wanita yang membuat hidangan luar biasa itu. Raja Heon menjawab dengan penuh wibawa bahwa Jeong adalah kepala koki istana Joseon. Yukun yang terkesima lalu menantang agar makanan dari negeri Ming juga dihidangkan. Seraya mengusulkan kompetisi memasak antara Jeong dan 3 koki Ming untuk menentukan upeti. Raja Heon segera menyadari maksud terselubung Yukun yang menggunakan kompetisi sebagai dalih menuntut upeti lebih besar. Jeong panik merasa kecil hati karena ragam masakan Tiongkok sangat luas. Ia memberi isyarat agar raja menolak, namun salah tafsir membuat Raja Heon justru menyetujui tantangan itu. Yukun mengajukan syarat, juri hanya ia dan Raja Joseon, dan bila hasilnya seri maka akan dipanggil juri lain yang kompeten. Raja Heon pun meminta agar tema kompetisi segera ditentukan. Usai pertemuan, Jeong menemui raja di kebun untuk menyatakan penolakannya ikut kompetisi. Namun Raja Heon menegaskan bahwa ia sudah mengakuinya sebagai koki Joseon, dan demi negeri serta rakyat, Jeong harus melakukannya. Bila menolak, ia akan dianggap berkhianat. Bila kalah tetap akan menerima hukuman. Tak punya pilihan, Jeong akhirnya bertekad untuk menang. Raja Heon berjanji akan membantu menemukan buku Mangunrok bila ia berhasil. Sementara itu, kabar tentang kompetisi tersebut sampai ke telinga Ibu Suri Agung. Ia menegur para menteri, menilai Raja Heon gegabah karena kehebatan Jeong belum tentu mampu mengalahkan koki terbaik dinasti Ming. Ibu Suri lalu meminta agar segera dikirim surat ke kaisar untuk mencegah masalah besar, mengingat hubungan dekat antara keluarganya dan pihak istana Ming. Malam harinya, Pangeran Agung mengutus Menteri Sung In-jae menemui Yukun dengan membawa sogokan. Menteri itu menyebarkan fitnah bahwa Raja Heon mengalami gangguan mental dan halusinasi yang mengganggu stabilitas negara. Yukun yang licik segera menangkap maksudnya, menanyakan apa yang akan ia dapat jika membantu menjatuhkan raja. Sung In-jae menawarkan kesepakatan. Mereka akan memastikan kemenangan koki Ming, tetapi Yukun harus menuntut upeti lebih besar, 100 wanita persembahan dan ginseng 2 kali lipat. Senang dengan tawaran itu, Yukun setuju, meski bertanya bagaimana cara menghadapi kehebatan Jeong. Menteri Sung In-jae pun mengancam, bila Yukun menolak, rahasia kelamnya akan dibongkar. Yukun yang terpojok akhirnya menyetujui persekongkolan itu. Yukun lalu memanggil 3 kokinya, memerintahkan mereka untuk menang dengan cara apapun demi mempermalukan Raja Heon. Tanpa disadari, Gonggil yang mengintai pembicaraan itu ketahuan oleh Fei Xiu. Meski dikejar, ia berhasil lolos. Gonggil segera melapor pada Raja Heon tentang pertemuan rahasia antara Yukun dan penasihat kerajaan kanan. Di sisi lain, Pangeran Agung menanyakan perkembangan misi Sung In-jae. Para menteri yang menentang Raja Heon berkumpul bersamanya, menyusun strategi untuk menjatuhkan raja melalui kompetisi ini. Pangeran Agung beralasan bahwa pengorbanan ini demi pemerintahan yang lebih baik. Ia bahkan memegang draft sejarah Joseon, berniat menorehkan catatan baru bila berhasil menurunkan Raja Heon dari tahta. Selir Mokju memanggil Koki Mansu dan menanyakan apa yang ia lakukan dengan arsenik yang telah diberikannya. Mansu menjawab bahwa ia belum sempat menggunakannya karena dapur terlalu sibuk. Mendengar alasan itu, Selir Mokju menuduhnya hanya mengada-ada. Ia lalu menegaskan bahwa Mansu harus ikut serta dalam kompetisi melawan koki dari Ming, namun dengan syarat ia harus sengaja kalah. Terkejut dengan perintah tersebut, Mansu hanya terdiam tanpa bisa membantah. Keesokan harinya, Jeong meminta para koki dan staf dapur untuk membersihkan biji dari cabai. Para staf yang baru pertama kali melihat cabai merasa terganggu oleh aroma pedas yang menusuk.
Jeong menjelaskan bahwa cabai itu akan digunakan untuk membuat gochugaru. Mansu menimpali bahwa cabai sangat berbahaya, bahkan bisa membuat orang mati jika dimakan. Untuk membuktikan ucapannya, Jeong langsung memakan cabai kering itu dan menegaskan bahwa dirinya baik-baik saja. Gilgeum kemudian mengingatkan semua orang agar segera menyelesaikan pekerjaan, karena cabai adalah senjata utama mereka dalam kompetisi. Di tengah kesibukan itu, Kasimyun datang membawa pesan bahwa Raja Heon memanggil Jeong untuk membicarakan plakat perjalanan keluar istana. Setibanya di kediaman Raja Heon menanyakan apakah benar Jeong membutuhkan plakat tersebut. Jeong dengan gembira menjelaskan bahwa ia ingin pergi ke penggilingan untuk menyiapkan bumbu baru. Raja lalu memutuskan untuk ikut bersamanya, membuat Jeong terkejut karena tak menyangka Raja bisa meninggalkan istana dengan mudah. Merasa tersinggung, Raja Heon menegaskan bahwa kompetisi ini penting bagi negaranya, sehingga ia harus turun tangan. Raja pun memintanya bersiap. Jeong mengatakan bahwa ia sudah siap dan akan menunggu di luar dengan pakaian yang ada. Menyadari Jeong hanya memiliki satu pakaian, Raja memberinya busana samaran agar tak mencolok di mata rakyat. Setelah mencoba beberapa pakaian, Jeong akhirnya mengenakan hanbok yang membuat Raja Heon terpesona. Karena terburu-buru, ia segera keluar istana dan meminta Jeong menunggunya di gerbang kecil. Dayang Choi dan Kepala Kasim yang melihat perubahan sikap Raja menyadari bahwa Heon mulai jatuh cinta pada Jeong, membuat mereka ikut merasa senang. Dari gerbang kecil Jeong dan Raja Heon, ditemani seorang pengawal berangkat menuju pasar. Sepanjang perjalanan di pasar, Jeong tampak begitu gembira, hingga membuat Raja terus memandanginya tanpa henti. Tanpa sengaja, Jeong memperhatikan sebuah ornamen di toko, namun ketika ditawari membeli, ia hanya menjawab bahwa ia sekedar melihat-lihat. Mereka pun tiba di penggilingan tradisional. Jeong meminta pengawal menggiling cabai kering yang dibawanya. Raja lalu memberikan uang pada Jeong, sambil mengatakan bahwa ia ingin pergi sebentar ke suatu tempat. Jeong pun sepakat untuk bertemu kembali di dekat penggilingan. Para penggiling yang belum pernah melihat cabai meminta biaya cukup mahal. Untungnya berkat uang tambahan dari Raja, Jeong dapat membayar jasa tersebut. Sementara itu diam-diam Raja Heon membeli ornamen, pakaian, hingga sepatu untuk hadiah bagi Jeong. Namun karena terlalu lama, Jeong memutuskan berkeliling pasar sendirian. Saat Raja Heon kembali bersama pengawalnya, mereka tak menemukan Jeong di sekitar penggilingan. Khawatir ia tersesat, Raja memerintahkan pengawalnya mencarinya apalagi hujan mulai turun. Raja Heon yang resah, akhirnya melihat Jeong berlari ke arahnya setelah hujan reda. Ia memarahi Jeong karena membuatnya khawatir. Namun Jeong hanya menjawab bahwa ia berkeliling pasar dan menemukan bunga iris. Tiba-tiba sebuah gerobak melintas nyaris menabrak Jeong, dan beruntung Raja sempat menariknya meski bunga irisnya terjatuh. Meski kotor, Jeong tetap memungut bunganya dan berniat memberikannya pada Raja sebagai penenang pikiran. Melihat itu, Heon ikut memungut bunga tanpa membiarkan pengawalnya membantu. Wajah Raja yang terkena lumpur justru digoda Jeong dengan usil mengoleskan lumpur tambahan. Raja Heon pun membalas, hingga mereka saling mengejar dengan tawa bahagia. Saat tiba kembali di istana malam harinya, Raja masih menggoda Jeong dengan komentar si wajah kotor. Jeong tak gentar, malah meledeknya balik. Raja Heon kemudian berkata bahwa karena sudah menerima hadiah darinya, ia akan memaafkan kelancangannya kali ini. Jeong penasaran bagaimana Raja bisa bebas keluar istana. Namun Raja Heon mengalihkan pembicaraan dan menekankan pentingnya bumbu rahasia cabai untuk kompetisi. Jeong mengaku tak yakin bisa menang, namun percaya cabai yang diolah menjadi gochugaru dan gochujang akan jadi kunci. Ia bahkan mengingatkan Raja bahwa ia pernah mencicipi saus gochujang saat ia membuat bibimbap di gubuk. Raja Heon mengangguk, sambil berkomentar bahwa rasa pedasnya bisa membuat orang menangis. Sebelum berpisah, Raja menghadiahkan ornamen yang sebelumnya dilihat Jeong di pasar. Jeong tersentuh karena Raja memperhatikan hal kecil itu, sementara hadiah-hadiah lain dari Raja sampai membuatnya kesulitan membawanya ke dalam istana. Di kediamannya, Raja Heon menaruh bunga iris pemberian Jeong ke dalam vas. Sementara Jeong, begitu melihat hadiah dari Raja, merasa lebih bersemangat menghadapi kompetisi. Ia segera menuju dapur, namun di sana Fei Xiu menabraknya dengan sengaja dan mengejeknya. Jeong mendapati dapur berantakan dan Gilgeu menangis. Setelah para staf kalah dalam adu cepat memotong daun bawang melawan Fei Xiu, Jeong lalu menyemangati semua orang.
menegaskan bahwa Koki Ming hanya ingin memamerkan diri dan mengacaukan dapur mereka. Semangat pun kembali berkobar di antara para staf. Di pihak lain, Yukun berkumpul dengan koki-kokinya dan menanyakan kemampuan para koki Joseon. Fei Xiu menjawab bahwa keterampilan dasar mereka payah, apalagi hanya dalam lomba memotong daun bawang. Koki Tao bertanya soal kepala koki istana, namun Kong Weili menilai Fei Xiu hanya membuang waktu dengan anak buahnya. Padahal diam-diam Fei Xiu sudah mencuri cabai rahasia mereka. Yukun pun penasaran apa yang membuat Raja Joseon begitu percaya diri. Saat pertemuan resmi, Raja Heon dan Yukun menentukan tema kompetisi. Putaran pertama, hidangan daging yang belum pernah ada di dunia. Putaran kedua, Jeong dan Koki Tao Bailing memilih tema silang, yakni memasak makanan budaya satu sama lain. Yukun sempat keberatan, tapi Raja Heon menegaskan bahwa diplomasi juga berarti memahami budaya dari lawan. Putaran ketiga, tema dipilih oleh Raja Agung yang setengah tertidur. Putaran terakhir, dipilih oleh Pangeran Agung dan Kong Wenli, yakni sup ginseng. Yukun lalu mengusulkan menaikkan taruhan, 100 wanita persembahan serta hak memanen ginseng. Raja Heon menambahkan syarat, jika Joseon menang, Ming harus menerima setengah upeti saja, dan Joseon bebas membeli tebu serta tepung sebelum masa panen. Yukun terkejut namun, akhirnya sepakat akan mengajukan petisi ke Kaisar jika Ming kalah. Heon tertawa dan memerintahkan sekretaris mencatat semua kesepakatan. Kompetisi ditetapkan berlangsung 3 putaran, masing-masing berdurasi 2 jam, dengan waktu 5 hari untuk menyiapkan bahan. Setelah rapat, Jeong menemukan pisau Fei Xiu tertinggal di dapur dan mengembalikannya ke pelataran tamu. Fei Xiu yang marah langsung melempar pisaunya ke arah bangunan Joseon sebagai tantangan terbuka. Jeong menanggapinya dengan mengasah pisaunya sendiri, menyatakan dengan penuh percaya diri bahwa ia akan mengalahkan para utusan Ming. Jeong memperkenalkan sebuah alat khusus untuk babak terakhir kompetisi memasak, yaitu panci besi cor, yang di masa kini dikenal sebagai panci presto. Pernyataannya membuat Gilgeum dan para koki lain terkejut, karena mereka merasa Jeong terlalu cepat membicarakan babak terakhir padahal hidangan babak pertama saja belum ditentukan. Namun Jeong menjelaskan bahwa kunci kemenangan justru ada pada persiapan akhir. Menurutnya strategi terbaik adalah menyusun rencana dari bagian terakhir terlebih dahulu. Koki Bongsik sempat mempertanyakan kegunaan panci presto, sebab dapur istana sudah memiliki periuk besar untuk memasak ayam yang keras. Jeong menegaskan bahwa kali ini mereka harus mengandalkan ilmu pengetahuan dan teknik memasak modern agar daging ayam liar menjadi lebih empuk ketika dipadukan dengan ramuan herbal. Asisten Koki Mansu lalu bertanya bagaimana Jeong bisa mendapatkan panci presto itu dalam waktu singkat. Jeong bertekad akan membuatnya sendiri, tapi Bongsik dan Mansu meragukan hal itu, mengingat tak ada orang di Joseon yang bisa membuat alat semacam itu. Meski begitu, Jeong tetap yakin ada seseorang di Joseon yang mampu, dan ia bertekad mencarinya. Sambil menyiapkan bahan-bahan dan ide baru, Jeong juga memperkenalkan bumbu khas seperti gochugaru dan gochujang kepada para koki dan staf istana. Di sisi lain, koki dari dinasti Ming juga melakukan hal serupa, mempersiapkan hidangan terbaik untuk melawan Joseon. Pada malam hari, Jeong kembali mengadakan rapat mengenai daging ayam liar. Mansu berpendapat daging tersebut butuh waktu terlalu lama untuk dimasak sehingga tidak cocok untuk kompetisi. Namun Jeong bersikeras bahwa justru panci presto akan menjadi solusi untuk melunakkan daging ayam itu. Saat rapat berlangsung, Raja Heon diam-diam mengintip dari luar. Jeong sempat merasa diawasi, tetapi Raja Heon cepat bersembunyi sebelum ketahuan. Keesokan harinya, Jeong menunjukkan rancangan panci presto kepada Raja Heon. Ia menjelaskan bahwa alat itu akan dipakai pada babak ketiga, babak penting di mana seni memasak berpadu dengan ilmu sains. Ia meminta bantuan Raja Heon untuk menemukan seseorang yang bisa membuat panci tersebut. Raja Heon mengusulkan orang-orang di gudang senjata, namun Jeong menolak karena ia membutuhkan seorang penemu bukan pandai besi. Saat itu, Kepala Kasih menyebut ada seorang keturunan Jang Yongsil, penemu jam terkenal Joseon. Ia bernama Jang Chun Saeng, dikenal sebagai pembuat benda-benda aneh, dan kini berada di daerah Gungisi. Jeong bersemangat mendengar kabar itu. Ia ingin segera menemui Chun Saeng,
sebab tanpa panci presto, akan sulit bagi Joseon menyaingi Koki Ming dalam tantangan sup. Raja Heon berniat ikut, tapi kepala kasih mengingatkan bahwa raja tak pantas meninggalkan istana sembarangan, apalagi saat ada utusan di aula resepsi. Akhirnya Raja Heon merelakan Jeong pergi asalkan ia ditemani kepala sekretaris istana. Jeong pun berangkat bersama kepala sekretaris menuju Gungisi. Namun Raja Heon yang merasa cemburu meminta pengawal Su Hyok untuk menjaga mereka agar tidak berduaan. Dalam perjalanan melewati pasar, Jeong kembali menanyakan buku Mangunrok kepada kepala sekretaris. Ia berkata buku itu sangat penting, karena setelah kompetisi selesai ia harus kembali ke masa depan. Kepala sekretaris menjawab bahwa Raja Heon sedang berusaha mencarinya, lalu menyindir bahwa sebaiknya Jeong tidak buru-buru pulang karena Raja sudah mulai menyukainya. Ia bahkan bergurau suatu hari Jeong bisa menjadi anggota keluarga kerajaan. Jeong merasa aneh mendengar ucapan itu dan menegaskan niatnya tetap kembali ke masa depan. Ia lalu menantang kepala sekretaris, bertanya apa keuntungan baginya sampai-sampai ia terus mendorong kedekatan Jeong dengan Raja Heon. Di tengah obrolan, tiba-tiba Gonggil muncul dan memberi isyarat bahwa Raja Heon bersama Su Hyok menyusul mereka. Kepala sekretaris panik melihat sang raja meninggalkan istana, sementara Raja Heon beralasan bahwa pria dan wanita yang sudah dewasa tidak boleh bepergian berduaan agar tidak menimbulkan salah paham. Ia pun meminta kepala sekretaris kembali ke istana, sementara dirinya yang akan menemani Jeong menemui sang penemu panci presto. Kepala sekretaris kembali ke istana dan segera memberitahu Kepala Kasim. Mendengar kabar Raja Heon meninggalkan istana, Kepala Kasim panik dan akhirnya Kepala Sekretaris berinisiatif menjaga aula pemerintahan. Bersama Wakil Menteri, ia kemudian mengabarkan kepada para pejabat bahwa Raja Heon sedang kurang sehat sehingga rapat pagi ditunda. Sementara itu, Raja Heon, Jeong, Su Hyok, dan Gonggil yang sudah kelelahan akhirnya hampir sampai di tempat pembuat panci presto. Jeong memperingatkan Raja Heon agar tidak mengungkapkan identitas aslinya dan tidak bersikap mengancam kepada orang yang akan mereka temui. Raja Heon, meski enggan, terpaksa menyetujuinya. Di sisi lain, Pangeran Agung bersama para pemberontak mengetahui kabar bahwa Raja Heon meninggalkan istana bersama Jeong. Mereka pun segera menyusun rencana untuk memanfaatkan kesempatan itu dengan menargetkan kepala koki istana. Sesampainya di Gungisi, rombongan mendapati rumah Jang Chun Saeng dengan papan peringatan di gerbang. Siapapun yang masuk tanpa izin, nyawanya melayang. Raja Heon yang merasa tersinggung membuka gerbang dan seketika sebuah meriam diarahkan pada mereka. Jeong yang mengenalinya berteriak agar semua segera keluar. Ledakan pun terjadi, tapi ternyata hanyalah alat pembuat jipang atau camilan beras meletup yang tidak berbahaya. Su Hyok melindungi Raja Heon, sementara Raja Heon spontan melindungi Jeong. Chun Saeng muncul dengan tawa puas karena eksperimennya berhasil. Su Hyok hampir menyerangnya, tetapi Gonggil segera menahan. Jeong justru kagum, menyebut ciptaan Chun Saeng sebagai perpaduan sains dan masakan. Namun, suasana menegang saat Raja Heon mencoba mengintimidasi, sehingga Jeong buru-buru menenangkan dengan menyamarinya sebagai kepala sekretaris istana. Bukannya ramah, Chun Saeng malah mengusir mereka karena membuat keributan. Dalam perbincangan, Chun Saeng ternyata sudah menyadari bahwa Jeong bukan pria. Meski begitu, Jeong tetap terus membujuknya, menjelaskan bahwa kedatangan mereka demi masa depan Joseon. Sayangnya, Chun Saeng menolak, beralasan bahwa urusan negara seharusnya ditangani raja, bukan dirinya. Mendengar itu, Raja Heon murka dan mengancamnya, membuat Chun Saeng kian kesal hingga mengeluarkan panah untuk mengusir mereka. Tidak menyerah, Jeong mencoba mengambil hati Chun Saeng dengan memberikan gula agar jipang lebih manis. Chun Saeng mencobanya, dan camilan itu memang terasa lebih enak. Meski begitu, ia tetap menegaskan bahwa gula terlalu mahal dan tujuannya membuat mesin hanyalah untuk melipat gandakan volume beras, agar rakyat bisa makan lebih murah. Jeong pun berjanji, jika mereka memenangkan kompetisi, Joseon akan mengimpor lebih banyak tebu dengan harga terjangkau, sehingga jipang bisa dinikmati semua orang dengan rasa manis. Chun Saeng sempat ragu, mengira Jeong hanya mengumbar janji. Namun ketika Jeong menunjukkan plakat resmi sebagai kepala koki istana, ia terkejut. Terlebih lagi, ia mengetahui Jeong datang bersama kepala sekretaris istana yang terkenal keras dan berbahaya. Akhirnya hati Chun Saeng luluh. Ia bertanya bantuan apa yang sebenarnya dibutuhkan. Jeong pun menunjukkan rancangan panci presto. Mendengar penjelasannya,
Chun Saeng lalu mempersilakan Jeong masuk ke rumah. Di luar, Raja Heon yang diliputi rasa cemburu ingin ikut masuk, tetapi Gonggil dan Suhyok menahannya agar tidak merusak rencana Jeong. Di dalam rumah, Jeong menjelaskan tentang panci presto, alat untuk melunakkan daging hingga ke tulang, senjata andalan agar Joseon bisa mengalahkan Koki Ming. Namun Chun Saeng menolak. Ia mengatakan tak mau lagi terlibat dengan pejabat istana, karena begitu tidak berguna, ia akan dibuang begitu saja. Dengan tegas ia meminta Jeong pergi meninggalkan rumahnya. Jeong keluar dari rumah Chun Saeng dengan wajah lesu. Raja Heon langsung berkata bahwa membujuk Chun Saeng adalah hal yang mustahil. Namun Gonggil berpendapat sebaliknya, Chun Saeng hanya butuh disentuh hatinya bukan dipaksa. Jika mereka menggunakan paksaan, hasil karyanya mungkin tampak bagus di luar, tapi rusak di dalam. Jeong mengakui kebenaran itu, sementara Raja Heon yang keras kepala tetap bersikeras menyusun rencana untuk mengancam Chun Saeng. Jeong menegaskan bahwa panci bagus hanya bisa lahir dari ketulusan, bukan ancaman. Akhirnya, Raja Heon mengalah dan meminta mereka mencari cara lain, sembari beristirahat di sekitar rumah Chun Saeng. Di istana, selir Mokju marah besar mendengar kabar Raja Heon meninggalkan istana demi menemani Jeong. Dayangnya mencoba menenangkan dengan melaporkan sesuatu. Gonggil ternyata adalah adik dari Okdan dan sedang menyelidiki kematian kakaknya. Selir Mokju yang panik segera memerintahkan dayangnya menyelidiki lebih jauh. Kabar kepergian Raja Heon juga sampai ke telinga Ibu Suri Agung. Beberapa selir berbisik bahwa Raja Heon mungkin mulai jatuh hati pada kepala koki istana, yaitu Jeong. Namun Ibu Suri dan Ratu mengingatkan agar mereka tidak asal bicara. Di sisi lain, saat Jeong tertidur karena kelelahan, Raja Heon menatapnya penuh simpati lalu menyelimutinya. Sementara itu di dapur istana, Koki Bongsik dan asistennya mencoba membuat hidangan untuk kompetisi. Meski rasanya enak, mereka menyadari masakan itu kurang istimewa. Mereka akhirnya mengakui bahwa perkataan Jeong tentang pentingnya panci presto memang benar. Bongsik memastikan Gochugaru dan Gochujang tersimpan aman, sebab ia yang akan memimpin babak pertama. Asistennya menjawab bahwa Koki Min, bawahan Mansu, sudah menyimpannya di gudang makanan istana. Di pihak Ming, Koki Wenli sedang memasak dan dipuji oleh Koki Tang yang sangat antusias menghadapi kompetisi. Tang menegaskan harga diri mereka sebagai koki bergantung pada pertarungan ini, meski kemenangan tak memberi hadiah apapun. Sementara itu, Koki Fei Xiu diam-diam menemui Pangeran Agung. Ia meminta Gochugaru milik Joseon sebagai barter dengan lada Sichuan, dan pada saat itu tanpa pikir panjang Pangeran Agung pun menyetujuinya. Di sekitar rumah Chun Saeng, hujan turun deras. Gonggil khawatir Raja Heon masuk angin, lalu menyindir Suhyok yang rela basah kehujanan padahal bisa berdiri di bawah atap. Suhyok menatap sinis, sehingga Gonggil mengalihkan suasana dengan menyebut makanan enak saat hujan, Pajeon dan Makgeolli. Ide itu membuat Jeong teringat Busan, tempat asal leluhur Chun Saeng, Jang Yongsil. Yakin makanan bisa menjadi kunci, Jeong segera menyiapkan bahan-bahan untuk membuat Pajeon. Asap masakan yang harum pun terbawa angin masuk ke rumah Chun Saeng. Tergoda oleh aroma itu, Chun Saeng keluar. Awalnya ia ingin kembali masuk begitu melihat Raja Heon, tapi Jeong menahannya dan meminta ia mencicipi Pajeon. Melihat semua orang makan dengan lahap, ia akhirnya tergoda. Saat mencicipi, ia terharu karena rasanya membangkitkan kenangan masa kecilnya di pelabuhan Busan. Sambil makan, Jeong berbicara tentang pamannya Jang Yongsil yang pernah dimanfaatkan lalu dibuang. Ia menghubungkannya dengan makanan, bahwa rasa dari masa kecil tak akan pernah terlupakan. Ia juga mengungkapkan dirinya bukan berasal dari zaman Joseon, dan semua ini ia lakukan karena cintanya pada memasak. Kata-kata itu membuat Raja Heon terdiam dengan wajah sedih. Namun tekad Jeong membuat Chun Saeng terpesona. Ia merasa kembali bersemangat karena masakan itu menghidupkan kenangan lama. Akhirnya Chun Saeng luluh dan bersedia membantu membuat panci presto. Jeong girang bukan main, bahkan menjanjikan resep Jipang baru, yaitu Jipang varian rasa karamel. Setelah itu, Raja Heon, Jeong, dan Suhyok berangkat ke Danyang mencari bahan-bahan masakan liar, sementara Gonggil tinggal bekerja sama dengan Chun Saeng untuk membuat panci presto. Dalam perjalanan, Raja Heon menemukan ginseng liar, yang langsung dikenali Jeong sebagai bahan berharga. Di saat bersamaan, Chun Saeng dan Gonggil hampir menyelesaikan pembuatan panci presto. Fei Xiu yang licik berhasil mencuri Gochugaru dari koki Joseon lewat bantuan Pangeran Agung.
Koki Tang dan Wenli yang melihat bahan itu merasa ada yang aneh. Namun Fei Xiu meyakinkan mereka bahwa bumbu itu adalah senjata rahasia untuk memenangkan babak pertama. Sementara itu, Yukun kembali bertemu dengan utusan Pangeran Agung. Dengan bahasa Joseon, mereka membahas strategi agar Ming bisa unggul dalam kompetisi. Utusan itu memberitahu bahwa kepala koki istana sedang berada di luar, sehingga banyak bahaya yang mengintai. Yukun girang mendengar kabar itu, merasa peluang kemenangan Ming semakin besar. Ia tak menyadari kalau percakapan tersebut didengar diam-diam oleh Koki Tang dari balik pintu. Malam harinya, Koki Bongsik menasihati Mansu agar jangan terlalu keras melatih Gilgeum. Obrolan mereka terhenti ketika seorang pria misterius berambut kelabu datang membawa sepucuk surat, mendesak agar segera diberikan pada Raja Heon, karena kepala koki istana sedang dalam bahaya. Tanpa menunda waktu, mereka menyerahkan surat tersebut pada Kepala Kasim. Surat itu ternyata hanya bisa terbaca bila didekatkan ke api. Isinya mengejutkan, ada rencana pembunuhan terhadap kepala koki istana, bahkan disebutkan ia tak akan hidup sampai esok hari. Menyadari betapa gentingnya situasi, Kepala Sekretaris memerintahkan Kasim untuk menyiapkan kuda dan pengawal guna mencari Raja Heon serta kepala koki istana. Keesokan paginya, Jeong, Raja Heon, dan Suhyok kembali ke rumah Chun Saeng setelah berhasil mengumpulkan bahan liar dari alam. Jeong berseri-seri saat melihat panci presto akhirnya selesai. Namun kebahagiaan itu tak bertahan lama. Sejumlah asasin muncul, mengincar mereka terutama Jeong. Menyadari jumlah musuh, ia mendesak mereka semua segera pergi. Saat meriam buatannya ditembakkan, Suhyok dan Gonggil bergegas membuka gerbang. Namun serangan mendadak membuat mereka semua terlibat pertarungan sengit. Dalam kepanikan, identitas Raja Heon terbongkar ketika Jeong dan Suhyok tanpa sadar memanggilnya dengan sebutan Paduka. Para asasin mengejar mereka sampai ke pegunungan. Suhyok rela bertahan demi melindungi sang raja. Tak lama, Gonggil pun ikut membantu meski nyawanya terancam. Pertarungan semakin sengit hingga Kepala Sekretaris datang tepat waktu menyelamatkan Raja Heon yang sudah terpojok. Jeong yang melihat salah satu asasin bunuh diri demi menjaga rahasia menjadi syok dan pingsan. Raja Heon panik melihatnya, namun Kepala Sekretaris memastikan bahwa ia hanya tak sadarkan diri. Tak lama kemudian, Suhyok dan Gonggil kembali dalam keadaan selamat. Semua merasa lega karena berhasil melewati bahaya besar itu sebelum kompetisi dimulai. Suhyok menyimpulkan para pembunuh kali ini berbeda. Mereka terlatih, terkoordinasi, dan memilih bunuh untuk bungkam. Raja Heon dan Kepala Sekretaris menduga ini adalah serangan terencana oleh pengkhianat. Setelah Jeong sadar, mereka memutuskan bergegas kembali ke istana karena kompetisi akan segera dimulai. Di sisi lain, Pangeran Agung murka karena upayanya membunuh Jeong kembali gagal. Saat acara kompetisi dimulai, Yukun melontarkan sindiran pedas soal keterlambatan Raja Heon dan kepala koki istana, menuduh mereka sengaja menghindar. Menteri Ibu Suri pun meminta Kepala Kasim mengabari utusan bahwa Raja hanya terlambat bukan kabur. Dalam perjalanan, Jeong yang kelelahan di atas kuda merasa mual. Raja Heon merasa bersalah, bahkan sempat meminta maaf karena membuatnya repot dengan kompetisi ini. Namun Jeong menepisnya, malah berterima kasih karena Raja telah menyelamatkannya dengan gagah berani. Mendengar itu, Raja Heon begitu senang dan makin menunjukkan ketertarikannya padanya di mana hal itu disadari oleh Kepala Sekretaris. Di arena, Yukun terus menyindir ketidakhadiran Raja, memanas-manasi suasana. Namun Koki Tang menegaskan mereka masih punya waktu sebelum kompetisi benar-benar dimulai. Yukun akhirnya setuju menunggu. Hingga akhirnya, dengan telinga tajamnya, Koki Tang menyadari bahwa rombongan Raja Heon sudah tiba. Kehadiran Raja bersama Jeong membuat para pejabat lega, meski Pangeran Agung tampak jelas menahan kekesalan. Raja Heon akhirnya tiba di arena kompetisi memasak, sementara Jeong sudah lebih dulu memasuki tempat tersebut. Kepala Sekretaris Istana yang datang bersama sang Raja segera meminta maaf kepada para utusan Ming atas keterlambatan, lalu mengumumkan dimulainya babak pertama dengan tema hidangan daging yang belum pernah ada di dunia. Saat kompetisi resmi dibuka, jam Sijin Joseon dinyalakan sebagai penanda waktu pertandingan. Jeong bersama para koki Joseon mulai menyiapkan bahan masakan, sementara utusan Ming memamerkan keahlian mereka dalam memotong daging di hadapan para tamu. Tidak ingin kalah,
Jeong dengan tenang memotong daging dengan cara sederhana. Di saat yang sama, kepala koki Ming menunjuk koki mudanya Fei Xiu untuk bertarung di babak pertama. Hal itu membuat Jeong heran, apalagi ketika ia melihat Fei Xiu merendam ayam dengan campuran madu, garam, dan cuka. Namun Jeong segera kembali fokus, ikut merendam daging sambil menunggu koki Min yang sedang mengambil gochugaru. Tanpa diduga, semua persediaan gochugaru dan gochujang di gudang istana ternyata hilang, membuat tim Joseon panik karena waktu terus berjalan. Meski sempat cemas, Jeong berusaha menenangkan para koki dan stafnya. Ia kemudian meminta agar dibawakan anggur dan arak beras, lalu menuangkannya ke dalam rebusan daging sebagai pengganti bumbu. Aroma masakan Jeong membuat koki Tang penasaran, ia yakin hidangan itu belum pernah ada sebelumnya. Sementara itu, Fei Xiu yang ternyata telah mencuri gochugaru milik Joseon, merasa percaya diri dengan senjata rahasia yang akan ia gunakan untuk mengalahkan pihak Joseon. Dengan penuh perencanaan, Jeong tetap tenang mengarahkan para kokinya. Raja Heon yang memperhatikan dari kejauhan mulai penasaran dengan masakan Jeong. Namun sebagian pejabat meremehkan Jeong, menganggap para koki Joseon akan kalah dibandingkan koki Ming. Yukun bahkan memprovokasi dengan memuji aroma masakan kubu Ming. Raja Heon menanggapi dengan tenang, menegaskan bahwa nilai sebuah hidangan bukan dari aromanya, melainkan dari rasanya. Ia juga menyebut Jeong sebagai koki yang bakatnya tiada tanding layaknya Guksa Musang. Sementara itu, Jeong mencicipi rebusan daging lalu meminta stafnya menyiapkan garnish. Koki Bongsik mengukus labu, koki Mansu menyiapkan sayuran muda, sementara kacang-kacangan ditumis. Jeong meminta rebusan daging dimasak lebih lama agar sempurna. Di sisi Ming, Fei Xiu membuat minyak daun bawang dan mencampurnya dengan bubuk gochugaru, menyebarkan aroma kuat ke seluruh ruangan. Jeong menduga bubuk itu milik Joseon, meski belum punya bukti. Tak lama kemudian, koki Ming juga mengeluarkan miras legendaris Kufu. Jeong dan timnya tetap fokus menyelesaikan masakan. Ketika ia menuangkan arak ke dalam tumisan daging, para tamu terpesona dengan tekniknya. Tidak mau kalah, Fei Xiu juga melakukan atraksi serupa, membuat suasana semakin panas. Baik Jeong maupun Fei Xiu sadar bahwa sentuhan terakhir seorang koki menentukan hasil hidangan. Mereka sama-sama mencurahkan sepenuh hati untuk menciptakan masakan daging yang belum pernah ada sebelumnya. Waktu babak pertama pun berakhir, dan Kepala Sekretaris Joseon meminta seluruh koki menjauh dari meja mereka masing-masing. Tibalah giliran para juri, yakni Raja Heon dan utusan Ming, Yukun, untuk mencicipi hidangan para peserta. Kepala Sekretaris lebih dulu menjelaskan aturan penilaian yang akan dilakukan setelah para juri mencicipi makanan. Hidangan pertama yang disajikan adalah masakan Joseon. Saat Raja Heon dan Yukun mencicipi hidangan Jeong, mereka terpesona oleh aroma dan rasa yang seakan membawa mereka ke kebun anggur. Raja Heon memuji kelembutan daging yang lumer di mulut, bahkan menyebut belum pernah merasakan yang seperti itu. Ia pun bertanya nama hidangan tersebut. Jeong menjelaskan bahwa masakan itu adalah beef bourguignon arak anggur, iga premium yang direbus dalam arak anggur dalam waktu lama. Yukun pun ikut melahap dengan lahap dan memuji kelezatan hidangan itu yang manis, segar, dan begitu lezat. Para pejabat, termasuk Pangeran Agung dan penasihat istana, ikut memberi pujian kepada Jeong. Namun Yukun kemudian mempertanyakan perbedaan hidangan itu dengan galbi Jim Joseon, karena menurutnya terlihat mirip. Dengan tenang, Jeong menjelaskan bahwa hidangan itu belum ada di zaman Joseon, melainkan masakan rumah sederhana yang baru akan muncul berabad kemudian di pedesaan Prancis. Ia juga menambahkan, bagi dirinya, hidangan itu hanyalah bayangan belaka, karena ia ingin mengenang ibunya yang telah tiada, seolah membayangkan apa rasanya jika sang ibu memasakkannya. Mendengar kisah itu, Raja Heon begitu tersentuh hingga matanya berkaca-kaca. Selanjutnya giliran hidangan Ming disajikan. Fei Xiu memperkenalkan masakannya yang ia sebut gijeong, terbuat dari ayam dan kacang, dipadu dengan arak legendaris Kufu. Jeong bergumam bahwa masakan ini baru akan dikenal di era dinasti Qing, dan penasaran apakah Fei Xiu benar-benar penciptanya. Saat dicicipi, Raja Heon dan Yukun merasakan rasa pedas yang menusuk hidung hingga lidah, bercampur manis dan gurih. Raja Heon memuji kelembutan ayamnya dan menanyakan rahasianya. Fei Xiu menjawab bahwa ayam dimasak secukupnya agar matang sempurna, sementara kacang ditambahkan untuk cita rasa gurih. Yukun lalu bertanya dari mana datangnya rasa pedas menyengat itu. Raja Heon juga membandingkan hidangan ini dengan Gangjeong Joseon.
Fei Xiu menjelaskan bahwa perbedaan terletak pada saus rahasia baru yang ia buat, bernama layu, minyak merah pedas yang konon baru pertama kali ada. Yukun memuji Fei Xiu, menyebut saus layu sebagai kebanggaan baru Ming. Namun, Jiong curiga bahwa saus itu dibuat dari cabai milik Joseon, sesuatu yang mustahil bisa ia ciptakan tanpa mencurinya. Saat tiba waktunya pemberian nilai, perdebatan muncul antara Raja Heon dan Yukun yang masing-masing mengunggulkan kokinya. Kepala sekretaris mendapati Yukun memberi nilai rendah pada masakan Jiong, lalu memberi isyarat kepada Raja Heon. Sebelum nilai diumumkan, Jiong meminta izin untuk mencicipi masakan Ming demi memastikan sesuatu. Yukun menolak tapi Jiong bersikeras. Raja Heon bertanya apa yang ingin ia pastikan. Dengan berani Jiong memohon agar diizinkan mencoba. Koki Tang akhirnya menyajikan hidangan Ming kepadanya, meski membuat Yukun dan Fei Xiu panik. Koki Tang menegaskan bahwa jika ada kecurangan, martabat Ming bisa dipertaruhkan sehingga lebih baik dibuktikan langsung. Raja Heon pun memerintahkan kedua koki untuk saling mencicipi hidangan. Saat Koki Tang mencicipi masakan Jiong, ia kembali terkesima dengan rasanya yang sempurna. Giliran Jiong mencoba hidangan Ming, ia segera menyadari bahwa saus layu benar-benar dibuat dengan cabai milik Joseon. Ia bertanya kepada Koki Tang, apakah minyak merah itu benar-benar dibawa dari Ming. Saat Tang bertanya pada Fei Xiu, ia berdalih mendapatkannya secara sah di Joseon. Jiong pun geram, menjelaskan bahwa pembuatan gochugaru Joseon membutuhkan kerja keras, menjemur cabai di bawah terik matahari dan itu adalah bahan rahasia penting bagi kompetisi. Raja Heon teringat kembali saat Jiong pernah menunjukkan gochugaru dan gochujang kepadanya di pasar. Yukun mencoba mengalihkan pembicaraan agar nilai segera diumumkan, namun Raja Heon menegaskan bahwa bahan masakan adalah ibarat senjata perang bagi koki, dan jika Yukun berada di posisi Jiong, ia juga tak akan diam saja. Koki Tang kembali menekan Fei Xiu, menanyakan apakah ia mencuri bahan rahasia Joseon. Fei Xiu membantah, mengaku menukarnya dengan lada Sichuan. Namun, ketika ditanya apakah ia tahu itu bahan rahasia Joseon, ia tak bisa menjawab. Dengan kecewa, Koki Tang menyatakan bahwa muridnya telah mencoreng nama Ming. Ia pun mengakui kekalahan mereka di babak pertama. Raja Heon menegur Yukun, menekankan bahwa koki yang tak punya rasa kemanusiaan tak layak menjaga martabat negeri. Jiong sempat ingin tahu dari mana sebenarnya bahan itu didapat, tapi Koki Tang berkata bahwa kemenangan sudah di tangan Jiong, tak perlu mempersoalkannya lebih jauh. Namun, Fei Xiu yang terdesak akhirnya bersuara. Ia menegaskan tidak kalah, dan bubuk merah itu didapat secara sah melalui Sao Guon lewat Pangeran Agung. Raja Heon pun murka, bertanya apakah Pangeran Agung, pamannya sendiri berani memberikan bahan masakan tanpa seizinnya. Pangeran Agung yang sudah terpojok berusaha berdalih sambil tertawa, mengatakan bahwa ia tak memerlukan izin siapapun karena semua bahan di dapur istana berada dalam pengawasannya. Ia menegaskan bahwa ia mendengar kabar kepala koki menggunakan bubuk cabai dan pasta cabai tanpa izin, sehingga ia membuangnya demi menjaga kesehatan keluarga kerajaan. Namun daripada benar-benar dibuang, ia memilih memberikannya kepada Koki Ming. Koki Ming bahkan menawarkan barter dengan lada Huajiao yang menguntungkan kedua negara. Meski begitu, Pangeran Agung tetap menyalahkan kepala koki istana karena tidak memberitahu sejak awal betapa pentingnya bahan tersebut. Yukun kemudian membela Pangeran Agung, menyebutnya hanya hilaf dan meminta Raja Heon segera mengumumkan nilai karena Fei Xiu tidak bersalah. Sebaliknya, Koki tak merasa sangat malu karena muridnya mencuri bahan masakan, menegaskan bahwa Fei Xiu sudah kalah dan tak pantas disebut koki. Ia pun mendesak Fei Xiu untuk mengakui kekalahannya demi menjaga harga diri. Jiong ikut bicara, mengaku turut bertanggung jawab karena gagal menjaga bahan berharga itu akibat kurang memahami sistem gudang. Ia memohon agar Koki Tang membiarkan Fei Xiu tetap ikut bersaing. Walau Koki Tang berterima kasih, Koki Ming masih merasa kalah dari pihak Joseon. Jiong lalu menoleh ke arah Raja Heon. Sang raja menilai pendapat para koki ada benarnya dan para pejabat setuju bahwa pengakuan Koki Tang membuat hasil akhirnya jelas. Babak pertama berakhir seri. Yukun tidak terima dan tetap bersikeras bahwa Minglah pemenang meskipun nilai belum diumumkan. Untuk meredam ketegangan, Raja Heon menetapkan hasil seri, melanjutkan ke babak kedua, serta memperingatkan agar tak ada bahan terlarang yang dipakai. Ia juga menetapkan bila semua babak berakhir seri, kemenangan jatuh pada Ming. Setelah pertandingan,
Fei-Shu meminta maaf karena telah mencuri bahan Joseon dan berjanji akan belajar sikap yang benar dari kepala koki istana Joseon. Jeong menerima permintaan maaf itu, bahkan berterima kasih karena pengalaman tersebut membuatnya lebih berhati-hati menjaga bahan masakan. Ia pun menegaskan bahwa Joseon tidak akan kalah. Namun, malam harinya Jeong kembali stres memikirkan ide masakan untuk babak kedua. Para kokinya ikut kesal karena bubuk cabai dan pasta cabai yang mereka buat dengan susah payah justru hilang sia-sia. Mansu memperingatkan bahwa jika hasil terus seri, Joseon tetap kalah. Di tengah kepanikan itu, Jeong memutuskan mengganti menu bebek tumis pedas dengan bebek Peking, hidangan khas Kekaisaran Ming. Ia menjelaskan bahwa rahasia bebek Peking adalah meniupkan udara ke dalam tubuh bebek agar kulit terpisah dari dagingnya, sehingga hasilnya renyah di luar dan lembut di dalam. Para koki Joseon heran, namun Jeong meyakinkan mereka bahwa hidangan ini akan memikat Yukun yang mengutamakan harmoni rasa. Di sisi lain, Raja Heon menegur Pangeran Agung karena memberikan gochugaru kepada Ming tanpa seizinnya dan memerintahkannya segera mengembalikannya ke kepala koki Joseon. Kabar aturan baru yang menguntungkan Ming sampai ke telinga Ibu Suri Agung. Ia bersama Ratu dan para selir, merasa itu sangat merugikan Joseon. Bahkan ia mencurigai Pangeran Agung memiliki niat tersembunyi dalam memberikan bahan penting kepada Ming. Di saat bersamaan, selir Mokju mengancam Mansu agar kalah di babak berikutnya dengan taruhan nyawa ibunya. Keesokan harinya, babak kedua dimulai dengan tema memasak hidangan khas negara lawan. Joseon memilih bebek Peking, sementara Ming mengandalkan akar teratai emas yang harum semerbak. Jeong mengarahkan timnya memanggang bebek dengan cara digantung dalam guci khusus, meski awalnya diragukan oleh para asistennya. Ia menenangkan mereka dengan menjelaskan bahwa panas tinggi akan membuat kulit renyah dan daging tetap empuk. Di tahap pemotongan bebek, Mansu yang dilanda tekanan akibat ancaman selir Mokju justru melukai tangannya. Dengan waktu semakin sempit, ia menyerahkan tugas itu kepada Gilgeum, yang ternyata diam-diam sudah dilatihnya. Gilgeum berhasil memotong dengan baik. Akhirnya Joseon menyajikan bebek Peking gulung, sementara Ming menampilkan hidangan akar teratai 5 warna. Hidangan Ming lebih dulu dicicipi. Raja Heon dan Yukun mengakuinya sebagai masakan yang menenangkan sekaligus elegan. Tibalah giliran Joseon. Meski Yukun sempat meremehkan, saat mencicipi bebek Peking buatan Jeong, ia merasakan sesuatu yang berbeda bahkan sampai meneteskan air mata. Hidangan itu dianggap menghadirkan harmoni rasa yang sempurna, hingga Yukun akhirnya mengakui kemampuan Jeong. Bersama Raja Heon, ia sepakat bahwa masakan Joseon kali ini adalah yang terbaik. Kepala sekretaris pun mengumumkan hasil babak kedua dengan nilai yang diberikan langsung oleh Raja Heon dan Yukun.